Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan kita ini dengan tujuan sama-sama belajar, Pak. Terus tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam atas junjungan Nabi Islam Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali yang saya hormati Bapak Wali, yang saya hormati Bapak Bamus, yang saya hormati Bapak pendamping desa, Bapak Ibu dari pendamping desa, yang saya hormati Bapak PPL pertanian Pak, atau penyuluh pertanian, dan terkhusus sekali untuk Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya sayangi. Jadi Bapak Ibu sekalian, baiklah kita sebelum kita mulai Bapak Ibu, prakata yang kurang kita titipkan pada prakata selanjutnya. Pertama sekali izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Nama saya Octavian Andri Bapak Ibu. Jadi panggilan saya Andri. Jadi saya sebetulnya profesinya sebagai penyuluh perikanan. Jadi wilayah saya itu, wilayah binaan saya itu Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, dan Kecamatan Sangir Batanghari. Cuman beberapa tahun terakhir ini kegiatan saya itu lebih banyak fokusnya di Kecamatan Sungai Pagu, sehingga Kecamatan Sangir Batanghari ini jarang-jarang saya kesini gitu kan. Karena di Kecamatan Sungai Pagu itu banyak terdapat kelompok-kelompok perikanan yang menjadi sentra-sentra produksi perikanan. Terus kami terus selain sebagai penyuluh perikanan, saya juga punya usaha sampingan Bapak Ibu. Jadi saya tuh di rumah ada namanya ya untuk Omega ya Pak ya, usaha menambah gaji gitu kan. Jadi saya juga punya usaha pembenihan di rumah. Ada pembenihan ikan mas, ikan lele, ikan rayo. Jadi 3. Jadi di sela-sela waktu kosong, namun orang ikan Pak, di panjabatan Yono orang tentang ikan Pak. Jadi saya berinisiatif kan kita coba-coba belajar dari bisnis perikanan. Ternyata alhamdulillah usaha ini sudah jalan Pak, sudah jalan 2 tahun. Jadi alhamdulillah hampir setiap minggu lah, rata setiap minggu minimal 1 bulan ada pesanan tentang perikanan. Terus yang paling menyenangkan hati saya Bapak Ibu sekalian, sekarang ini sebelum masuk bicara IT Pak ya, ada perusahaan namanya Episeri Bapak Ibu sekalian. Jadi perusahaan Episeri ini pusatnya di Bandung. Jadi perusahaan Episeri ini dia bersedia meminjamkan pakan, dipinjamkannya kita pakan misalkan senilai 10 juta gitu kan. Jadi pakan kita terima, kita pakai, nanti bayar pakan yang 10 juta itu kita bayar setelah panen. Jadi itu sangat membantu sekali Bapak Ibu. Yang selama ini kendalanya masalah pakan itu susah belinya, harganya mahal. Sekarang Episeri tersebut membantu masalah yang ada di Kabupaten Sulawesi Selatan ini. Jadi sangat membantu sekali Bapak Ibu. Jadi kebetulan tahun ini Episeri itu sudah mulai berkembang di Sulawesi Selatan. Dia sudah mulai mencari-cari nasabahnya, terutama pelaku utama perikanan yang khusus atau serius dalam budidaya ikan. Terus untuk sebagai informasi aja Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Sulawesi Selatan ini 80% pasokan ikan itu berasal dari luar. Pertama dari Bangkinang, dari Pasaman, dari Padang, dari Maninjau. Jadi ikan yang kita makan sekarang ini itu 80%-nya bahkan lebih, kurang lebih 80% itu sumbernya dari luar. Jadi saya selaku pengolah data statistik perikanan Bapak Ibu, kebutuhan untuk tahun ini aja ikan kita itu ada sebanyak kurang lebih 2.000 ton.
Jadi sekitar 80% sampai bahkan bisa sampai 85% sampai 90% itu pasokan ikannya itu dipasok dari luar. Buktinya Bapak Ibu, setiap malam ada truk-truk gitu kan, ada kolte macam-macam Bu, ada minibus gitu bawa ikan setiap hari dari luar. Itu dalam semalam itu kebetulan rumah saya itu kan di pinggir jalan gitu kan. Saya pantau rata-rata semalam itu bawa ikan itu mobil lewat itu ada sekitar 4 sampai 5 truk sehari. Dari apa Pak? Ikan campur Pak, ada ikan lele, ada ikan kayu, ada ikan udang. Jadi itu sebenarnya suatu masalah Bapak Ibu. Jadi suatu masalah, tapi sekaligus peluang bagi kita semua kan. Jadi kalau seandainya 80% ikan dari luar kan, paling tidak kalau kita tidak bisa menghentikannya gitu kan, paling tidak kita bisa menolong gitu kan. Ambil saja ada 10% misalnya kan, 10% kan nggak parah. Pendapatan gitu dari ikan gitu kan. Jadi peluang pasar di Solo Selatan ini sangat bagus sekali. Terus selanjutnya masyarakat Solo Selatan itu Bapak Ibu kalau untuk perikanan kalau awak mencari gitu kan, mencari lebih santian daripada daerah lain. Bahwa mau sampaikan seperti itu karena Bapak Ibu kalau awak main ke pasar Bapak Ibu sekalian, kalau ada ikan hidup, ada ikan mati. Harga ikan hidup itu misalkan 35.000, harga ikan mati misalkan 50.000. Jadi pembeli itu Bapak Ibu sekalian, walaupun ikan itu baru mati, lebih cenderung kan membeli ikan hidup. Jadi tidak murah tuh ikan mati. Walaupun harga ikan mati itu 10.000, 50.000, tetap masyarakat itu membeli ikan hidup. Jadi secara kasat mata itu artinya masyarakat kita Solo Selatan ini telah mengerti tentang ikan yang berkualitas, ikan segar gitu kan. Terus masalah ikan lele Bapak Ibu khususnya ikan lele ini kalau untuk Solo Selatan belum ada pembeli ikan lele Bapak Ibu. Jadi seluas ini Solo Selatan belum ada satupun orang yang fokus usaha benih ikan lele. Itu pertama. Kalau ikan layo, ikan nila cukup banyak. Tapi rata-rata semuanya jalan di tempat Bapak Ibu. Jadi ini satu peluang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin fokus di bidang perikanan ini, insya Allah kalau fokus, insya Allah usahanya tetap lanjut. Itu dia Bapak Ibu. Intinya mau belajar, mau fokus, insya Allah usahanya hasilnya akan maksimal. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu mungkin itu saja perkenalan tentang informasi perikanan. Jadi sebelum kita masuk materi Bapak Ibu, jadi sebelumnya kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Bapak Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih sekali dengan Pak Pon lah terutamanya gitu kan, pendamping desa gitu kan. Jadi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kegiatan kami di perikanan ini sangat cukup minim gitu kan. Cukup minim sekali bantuan yang sifatnya besar kepada masyarakat. Tetapi semenjak dengan adanya dana desa ini sekitar kurang lebih 20% untuk pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang ketahanan pangan, kami sangat senang Bapak Ibu. Jadi dengan adanya kegiatan ini kami merasa terbantu juga dengan kegiatan-kegiatan yang ada pada sebelumnya. Jadi biasanya pembinaan jarak kalau Bapak Ibu semenjak ada dana desa dampaknya yang awalnya secara itu dan secara langsung kan semakin banyak peminat perikanan khususnya wilayah Kecamatan Sangir Batang hari ini Bapak Ibu semakin banyak peminat di bidang perikanan. Jadi itu suatu peningkatan juga kan, suatu peningkatan. Terus masalah potensi yang ada di Kecamatan Sangir Batang hari ini, di sini kan rata-rata kan wilayah kan perkebunan ada ya Pak ya, perkebunan sawit, perkebunan karet, terus tambang. Jadi setelah saya sekitar 2 bulan ini Bapak Ibu sama Pak Pon karena banyak kegiatan perikanan di sini, saya kan pergi dengan beliau putar-putar sambil jalan saya lihat ternyata banyak potensi perikanan yang ada di Kecamatan Sangir Batang ini. Contohnya sejumlah genangan air Bapak Ibu. Jadi kalau genangan air sifatnya rawa, kalau rawa itu
Curang diapain Pak? Diolah secara baik, itu juga akan menghasilkan salah satunya penyumbang produksi perikanan. Jadi rawa-rawa tersebut bisa Bapak Ibu bisa kita tempat wadah budidaya ikan, baik itu ikan nila, ikan lele maupun ikan mas. Jadi kalau masalah medianya kita bisa menggunakan jaring tancap Bapak Ibu. Jaring tancap atau keramba jaring apung bisa juga. Jadi tergantung dengan lokasi rawa tersebut. Jadi mengingat potensi tersebut Bapak Ibu, kalau seandainya kita gali dengan maksimal, insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Baiklah Bapak Ibu, langsung kita kepada materi. Jadi kita fokusnya Bapak Ibu ikan lele Bu. Oke Pak? Ya. Ini ada ikan lele Pak? Itu loh baru Pak. Hah? Itu gambaran dulu. Tahu tanya ikan apa ini ada ikan lele. Di terang banyak lele Pak. Jadi kita fokus saja Bapak Ibu materi kita ikan lele. Jadi ikan lele ini Bapak Ibu sebenarnya salah satunya ikan rakus Bapak Ibu. Jadi ikan lele itu pemakan segalanya sebenarnya. Dia daging-dagingan suka, sisa-sisa makan juga suka. Dia pemakan segala tipanya. Jadi ikan lele ini Bapak Ibu sekalian, ikan lele. Jadi kenapa Pak? Bisa cerita sama Pak. Jadi ikan lele ini Bapak Ibu, pertama dia sifat ikan lele, pertama dia pemakan Bu. Ikan pemangsa sebetulnya. Pemangsa. Jadi kenapa ikan lele ini dibilang dengan ikan pemangsa? Karena Bapak Ibu, ikan lele itu karena ikan yang rakus, kalau makannya kurang jadi yang ketek darinya dimakan. Itu disebut ikan pemangsa, ikan kanibal ya. Tomal lah Pak. Jadi ikan lele ini, tapi ada cara mengatasi Pak. Biar dia tidak kanibal kan. Jadi kita harus pasok makannya Bapak Ibu. Pakannya harus cukup. Jadi ikan lele ini Bu, sejauh pengamatan saya, selagi makannya cukup, dia nggak akan makan temannya. Tapi kalau makannya kurang Bapak Ibu, mungkin daripada macakan galang mungkin ibu biarlah sekali kawan yang makan kawannya. Jadi itu ikan lele itu. Jadi kalau makannya kurang dimakan kawannya. Terus ikan lele ini Bapak Ibu, kalau pakannya cukup 60 hari. 60 hari kita bisa panen 30% Bapak Ibu. 20 sampai 30% atau parsial namanya. Jadi ikan lele ini Bapak Ibu bisa dikejar panennya. Kalau pakannya cukup, kalau pakannya berprotein tinggi, itu 60 hari sudah bisa. Ya apa? Jenis protein. Jadi pakan tinggi itu kalau ikan lele ini kebutuhan pakannya Bapak Ibu di atas 30%. Pakannya di atas 30%. Atau paling bawahnya 27 lah Bapak Ibu. Paling bawahnya 27. Jadi kalau bisa di atas 35%. Jadi semakin tinggi protein pakan tersebut, semakin cepat itu yang Bapak Ibu pertumbuhan ikan lele tersebut. Terus ini yang penting Bapak Ibu. Jadi ini harus kita musuh utamanya ikan predator, ikan pemangsa. Nah, keuntungannya dia ini 60 hari sudah bisa panen. Itu kelebihannya. Ini kelemahannya ikan ini pemangsa. Kelebihannya 60 hari sudah panen. Beda dengan ikan nila Bapak Ibu. Kalau ikan nila itu rata-rata dia 90 hari. Paling cepat dia 80 hari. Itu ikan nila. Kalau ikan lele 60 hari sudah bisa kita uangkan. Jadi berapa kali sehari Pak? Beri makannya berapa kali sehari? Kalau ikan lele itu 2 sampai 3 kali Bapak Ibu. Kayak orang berarti. Iya kayak orang. Jadi kita bahas pagi, siang, sore. Nanti kita bahas masalah pakan langsung. Jadi ini masalah secara umum ikan lele. Terus kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita budidaya ikan lele, yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, pertama
budidaya ikan lele kan. Pertama yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, wadah atau tempat kan. Jadi kan wadah kita ini kan menggunakan kolam tanah Bapak Ibu. Kolam tanah. Sebetulnya perbandingan antara kolam tanah dengan kolam terpal itu nggak ada masalah Bapak Ibu. Mau di terpal, mau di tanah atau mau di kolam beton, prinsipnya sama. Tetapi ada sedikit ini aja Bapak Ibu, ada sedikit kelemahan gitu kan. Kalau terpal itu bisa dikuras habis airnya Bapak Ibu. Kalau kolam tanah, kalau kolamnya nggak bisa kering, itu nggak bisa dikuras habis. Itu aja bedanya. Dari sisi penyakit kurang lebih sama lah antara kolam beton dengan antara kolam terpal dengan kolam tanah. Tetapi cara penanganannya ada Bapak Ibu, ada cara penanganannya. Terus kita fokus ke kolam tanah Bapak Ibu ya, kolam tanah. Jadi kalau kita fokus ke kolam tanah, pertama sekali yang harus kita perhatikan itu Bapak Ibu, kita harus melakukan pengolahan dasar kolam dulu. Pengolahan dasar kolam. Jadi pengolahan dasar, apa itu pengolahan dasar kolam? Pertama sekali Bapak Ibu, kita pastikan kolam tersebut kita keringkan, kita balik tanahnya. Setelah tanahnya kita balik, kalau kita kasih kapur Bapak Ibu, kapur pertanian itu dolomit. Kita kasih kapur. Setelah kita kasih kapur, kita kasih pupuk kandang. Setelah kita kasih pupuk kandang, baru kita genang airnya Bapak Ibu. Genang airnya sekitar, kalau kolamnya seperti ini kira-kira kan. Jadi airnya 10 cm. Jadi kita genang 10 cm. Ini sudah ada ya, sudah kapur plus pupuk kandang. Jadi setelah kita masukin itu, kita genang airnya, kita genang selama 1 minggu. Setelah itu baru kita menaikkan airnya menjadi 40 cm sampai dengan 50 cm, baru kita masukin ikannya. Jadi intinya kolam tanah itu Bapak Ibu pengolahan dasar kolam. Kenapa diperlukan pengolahan dasar kolam? Karena pada tanah tersebut Bapak Ibu terdapat calon-calon atau potensi-potensi penyakit yang sudah ada di tanah. Contohnya jamur, gitu kan? Terus tujuan dari pengolahan dasar kolam tersebut Bapak Ibu seperti pengapuran. Kenapa kita kasih kapur? Itu tuh untuk menetralisir pH yang ada di pH tanah. Jadi kalau pH tanahnya itu sudah netral, otomatis airnya juga sudah netral. Jadi ikan ini Bapak Ibu, ikan itu dia kebiasaan hidupnya di pH 6 sampai 8. 6 sampai 8. Jadi kalau pH-nya kurang dari 6, itu nggak bagus untuk pertumbuhan ikan. Itu menyebabkan nafsu makan ikan juga berkurang. Kalau pH-nya terlalu lebih dari 8, itu juga nggak bagus untuk pertumbuhan ikan. Jadi ikan itu kan harus standar, menyebabkan ikan itu tidak makannya tidak enak gitu kan, tidak puas makannya. Jadi kita tuh sebetulnya kalau untuk kolam tanah yang perlu kita perhatikan sebetulnya pH-nya. Jadi pH-nya itu antara 6 sampai 8. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Itu yang harus perhatikan. Bagaimana cara pengendalian pH tersebut? Pengendalian pH tersebut yaitu melalui pemupukan tadi, pengapuran tadi. Kapur, setelah kapur, pemupukan. Nah, itulah. Terus fungsi dari kapur tersebut Bapak Ibu, jika ada pada tanah tersebut calon-calon potensi penyakit, calon potensi bakteri, dengan kapur ini juga bisa membasmi calon-calon penyakit yang ada pada tanah tersebut. Itu yang harus kita perhatikan. Beda dengan kolam lele diterpal Bapak Ibu. Kalau diterpal kan dia sudah bersih kan, kita tinggal genang airnya aja kan. Jadi potensi penyakitnya agak berkurang. Beda dengan tanah. Nah terus apa yang harus dilakukan dengan ini pengolahan dasar kolam? Setelah air sudah kita genang, misalkan 1 minggu ya Bapak Ibu. 1 minggu. Jadi gimana? 1 minggu setelah airnya sudah netral, baru kita masukkan ikannya. Jadi
ada juga Bu, kalau di kolam tanah ini ada juga yang menambahkan enceng gondok. Ada yang menambahkan enceng gondok, ada juga yang menambahkan batang pisang. Batang pisang. Jadi sebetulnya yang saya lakukan di rumah Bapak Ibu, kolam saya kan kolam beton. Jadi kolam tanah saya belum pernah coba, tapi saya ada pengalaman. Kalau ditambahkan dengan enceng gondok dan batang pisang, itu tuh ada fungsinya untuk ikan tersebut Bapak Ibu. Pertama enceng gondok. Enceng gondok ini fungsinya salah satunya untuk memfilter air. Jadi racun-racun yang ada pada air tersebut bisa diserap sama dengan enceng gondok. Itu salah satu fungsinya. Terus yang kedua, fungsi enceng gondok ini Bapak Ibu sebagai tempat berlindung ikan. Jadi coba Bapak Ibu perhatikan nanti kalau ikan lele, lebih banyak ikan lele itu berada di bawah enceng gondok. Jadi sebagai tempat berlindungnya ikan. Terus ada namanya lagi medianya batang pisang. Batang pisang ini fungsinya Bapak Ibu yang pertama sekali dia getah batang pisang itu. Batang pisang tabang Bapak Ibu kasih meter lah. Bapak buka kulitnya kan berlapis tuh. Buka lapisannya masuk ke kolam. Jadi getah batang pisang itu ternyata mengandung obat bagi ikan sebagai antibodi Bapak Ibu. Antibodi bagi ikan. Terus salah satu fungsi batang pisang. Terus apa lagi fungsi batang pisang? Batang pisang itu fungsinya untuk menetral suhu air Bapak Ibu. Jadi ketika panas tinggi gitu kan, cuacanya panas, ikan lele itu dia lebih senang dia berada di bawah batang pisang. Itu yang saya lihat. Jadi batang pisang ini bisa jadi saya katakan sebagai salah satunya penetral suhu air. Jadi ikan lele itu Bapak Ibu, dia tuh nggak suka dengan perubahan suhu air. Misalkan malamnya kan dingin, siangnya panas. Jadi kan terjadi antara perubahan suhu panas dan dingin atau sebaliknya gitu kan. Jadi kalau terjadinya fluktuasi suhu itu ikan lele itu menyebabkan ikan tersebut stres Bapak Ibu. Jadi kalau ikan lele itu sudah stres, apa pengaruhnya kalau ikan lele itu stres? Jadi ikan itu dia menggantung Bapak Ibu, menggantung dia. Jadi salah satu penyebab ikan itu menggantung pertama penyebab itu adalah stres. Apa yang menyebabkan ikan tersebut stres? Yang pertama dia bisa jadi kekurangan oksigen, bisa jadi suhunya itu terlalu ekstrim gitu kan. Malam dingin, siangnya panas. Jadi itu menyebabkan lele tersebut menggantung. Jadi kalau lele tersebut sudah menggantung, otomatis dia stres. Kalau dia stres itu biasanya konsumsi makannya berkurang Bapak Ibu. Jadi kalau makannya sudah berkurang, otomatis daya tahan tubuh ikan lele tersebut melemah. Jadi ketika daya tahan tubuh ikan lele itu melemah atau imunnya melemah, penyakit mudah masuk. Nah, itu salah satunya. Itu salah satu penyebabnya. Jadi Bapak Ibu yang harus diperhatikan wadahnya itu kalau sebetulnya dia tanah, pengolahan dasar intinya, pengolahan dasar kolam. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi yang saya sampaikan ini sebetulnya ini kan ilmu perikan itu kan ada ilmu yang berkembang. Jadi lain lubuk, lain ikan gitu Bapak Ibu ya. Jadi bisa jadi saya melakukannya seperti ini, tetapi teknisi besok karena pengalaman dia belum tentu dia melakukan seperti ini. Jadi pengalaman kita Bapak Ibu berbeda-beda. Jadi lain padang, lain apa? Lain belalang. Lain belalang. Betul tuh bahwa lain lubuk, lain ikan gitu kan. Jadi walaupun berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Karena ikan lele itu Bapak Ibu ada jenisnya. Pertama lele jumbo. Lele jumbo itu Bapak Ibu ini capek kadang. Kalau kadang ini paling capek. Tapi kalau masalah di penyakit dia tak tahan ya Pak. Agak lama di penyakitnya. Ada orang namanya lele mutiara. Setelahnya lele mutiara. Lele mutiara apa agak pendek, agak bulat. Tapi Pak, ada gambar itu lele apa? Mutiara apa? Ya, mutiara. Iya, mani ya kan. Jadi lele mutiara ini Bapak Ibu dia kalau masalah penyakit dia agak pendek bondek lele masalah penyakitnya agak tahan Itu bedanya di lele jumbo. Tapi yang banyak beredar sekarang ini Bapak Ibu lele mutiara dibanding lele jumbo. Lele jumbo itu agak susah mencari ini. Jadi mudah mencari lele mutiara. Itu salah satu perbedaannya. Jadi Bapak Ibu sampai wadah ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sampai wadah ini sebelum kita lanjut materi selanjutnya. Wadah.
Iya Pak. Itu dasarnya itu kalau di kolam tanah sama di kolam terpal sama Pak itu harus dikasih dolomit dulu. Oh enggak. Oh gitu ya Pak. Jadi enggak Pak. Jadi kalau ini kan kalau kolam tanah ya Pak, dolomit. Kalau kolam terpal nggak perlu pakai dolomit Pak. Nggak perlu. Jadi langsung aja. Kalau kolam tersebut kolam terpal langsung aja pakai Bu. Terpal langsung kena air gitu kan. Langsung kena air. Masukkan eceng gondok, masukkan batang pisang, diamkan 1 minggu, udah ikan udah bisa masuk. Beda dengan kolam tanah. Kolam tanah ini agak banyak kita pekerjaan di sini Pak, agak banyak. Jadi istilahnya walaupun agak sedikit berbeda, tetapi kalau masalah produksi nggak jauh beda ya Pak, nggak jauh beda dengan lele terpal. Jadi lele terpal itu ceritanya Pak, kok bako lele terpal gitu kan, bako drum gitu kan. Sebenarnya lele terpal ini ditujukan kepada lokasi-lokasi yang minim kolam itu Bapak Ibu. Jadi contohnya di kota-kota gitu kan. Kalau di kota-kota itu kan kalau tanah lapang itu kan lah susah gitu kan. Karena tanah kolam, potensi-potensi kolam kan susah gitu kan. Jadi itu makanya diciptakanlah inovasi budidaya ikan lele di terpal. Bahkan di terpal saja udah Bapak Ibu. Di ember pun sudah bisa budidaya ikan lele. Ember, drum sudah bisa budidaya ikan lele. Jadi peruntukannya sebetulnya inovasi terpal, inovasi drum atau ember untuk ternak budidaya ikan lele itu sebetulnya lebih fokusnya kepada perkotaan. Kenapa saya bilang perkotaan? Karena lahan di perkotaan itu kan tanah lapang itu kan semakin sulit, apalagi lahan yang ada berbentuk kolam itu kan. Nah itu makanya diciptakanlah inovasi berbudidaya ikan lele di terpal atau di ember. Jadi kalau kita ini kan, kalau untuk Solo Selatan ini kan kalau potensi kolam kan banyak. Jadi kalau ada kolam, jadi lebih baik kolam lah daripada terpal. Jadi kan kita irit biaya kan. Jadi yang perlu kita beli itu cuma ikan dan pakan. Nah perlu terpal kita beli dong. Itu kalau potensi kolam tanah kita banyak di sini. Itu bedanya Bapak Ibu. Itu aja yang bedakan sebetulnya. Ketahanan itu beda ya. Kalau terpal juga. Ketahanan beda lah Bapak Ibu. Jadi terpal itu sebenarnya ada 3 jenisnya, rendah, medium, dan tinggi. Jadi rata-rata kalau yang medium itu Bapak Ibu ketahanan terpal itu 3 tahun lah Bapak Ibu, 3 tahun. 3 tahun ketahanan terpal tersebut. Adojo yang setahun, adojo itu terpal yang tipi-tipi itu Bapak Ibu atau setahun itu 2 kali panen itu lah cabai ya. Karena Bapak perhatikan kan di depan rumah awak kan ada tetangga pakai lele terpal loh. Nyobali terpal tipi itu Bapak Ibu. Jadi terpal tipi itu asalnya kan karena pandainya, karena hujan pandainya lapuk ya. Nah itu kelemahannya. Jadi kalau kolam budidaya kita dari tanah, intinya kalau airnya terkontrol, insya Allah pemakaiannya lama Bapak Ibu. Bertahun-tahun lah pemakaiannya kan. Lebih dari 10 tahun bisa kita pakai. Intinya perawatan dasar kolam. Itu masalah budidaya ikan di wadah. Pak, tanahnya Pak. kalau soal kita ngasih dolomit atau pupuk kapur tadi Pak, mengukur pH tanah itu gimana ya Pak? Misalnya kolam sekian lebar berapa dolomit kita pakai? Jadi kalau pengapuran cukup kita ngomong sementara di bukan? Iya Pak. Jadi pengapuran itu takarnya Bapak Ibu 250 gram. 250 gram per meter ya Bapak Ibu. Jadi kalau aku ada 2 balai senti, 2 balai meter gitu kan, kalinya 250 gram itu takaran idealnya. Tapi kalau kurang sedikit nggak salah kan. Kalau lebih sedikit nggak salah gitu kan. Jadi takaran ideal itu 250 gram per meter persegi ya. Pengapurannya. Terus kalau pupuk kandang Bapak Ibu, pupuk kandang itu ya takarannya Bapak Ibu pupuk kandang kalau pupuk kandang isi berapa? 30 kilo Pak. Per karung ya Pak? 20. 30 Pak. Bukan dalam Iya, yang enggak. terserah pupuk kandangnya Pak. Hah? Terserah pupuk kandang, misal risiko kan tuh kena ke bawah lah. Pupuk kandang tuh bisa. Pupuk kandang yang dimaksud ini Bapak Ibu bisa dari kotoran ayam yang lakariang, kotoran puyuh yang lakariang, atau kotoran sapi yang lakariang. Jadi yang basah-basah dimaksud itu Pak, untuk kotoran sapi kan basah tuh.
Masa ikan itu lah. Aja masa-masa. Ini pupuk kandang yang kita gunakan di sini pupuk kandang yang ala kaden atau kompos gitu kan. Kompos. Jadi takarannya Bapak Ibu dia itu per kilo rasanya Bang. 10 kilo itu bisa untuk 2 kali buang atau 4 meter persegi gitu kan. Itu takarannya kan. Jadi pupuk kandang itu sebenarnya Bapak Ibu takaran pasti enggak dong. Semakin banyak semakin lancar. Jadi insting sebenarnya Bapak Ibu. Sampai tanaman kelele. Ya semua ditanam Pak. Jadi pupuk kandang itu kan pupuk kandang itu termasuk ini namanya pupuk itu Pak. Jadi semakin banyak sesuatunya semakin lancar. Tapi takarannya paling bawah itu kan paling enggak 10 kilo itu untuk 4 meter persegi misalnya. Itulah per kilo kan. Atau lebih dari itu juga boleh. Intinya semakin banyak semakin bagus takaran pupuk kandang. Karena pupuk kandang itu kan tidak berbahaya kan. Beda dengan pengapuran. Kalau kapur itu terlalu banyaknya tidak mulia Pak. Katanya ada unsur kimia di situ kan. Tuh masalah pengapuran dan pengapuran dan pupuk kandang. Jadi kalau lari masuk ke dua itu Pak, tujuan pemupukan sebetulnya untuk menciptakan zooplankton yang ada di kolam Bapak Ibu. Jadi kalau lo kandang aja seminggu Bapak Ibu itu agak hijau ya. Kalau aja itu nyala agak hijau berarti lah tumbuh zooplankton itu. Zooplankton, fitoplankton. Jadi zooplankton dan fitoplankton itu salah satunya gunanya untuk makan ikan Bapak Ibu. Ikan-ikan ketek suka makan itu. Nah, itu gunanya pengen bukan tadi supaya kolamnya tadi subur. Itu gunanya. Atau di zaman kini kan Bapak Ibu supaya capek kolamnya subur bisa juga kita menambahkan emang perikan Bapak Ibu yang warna pink. Nah bisa gitu juga kita tambahkan MMP di situ. Itu tujuannya salah satu MMP itu untuk mempercepat kesuburan kolam. Itu salah satu fungsinya. Yang kedua fungsi selain dari MMP itu tersebut Bapak Ibu untuk ini dia itu sebagai mikroorganisme pengurai. Jadi sisa-sisa pakan atau sisa-sisa kotoran ikan yang tidak terurai bisa diurai dengan MM4. Itu salah satu fungsinya. Jadi intinya ikan lele itu Bapak Ibu, ikan lele itu dia itu nak suka aja kotoran surang loh. Ikan lele dia nak suka kotoran surang loh, nak suka di sisa pakan loh. Kalau kotoran ikan lele kau banyak sisa pakan kau banyak tidak ikan lele itu rata-rata stres. Apa menyebabkan stres? Karena pada sisa-sisa pakan itu kan banyak terdapat amonia gitu kan. Banyak terdapat amonia, banyak terdapat nitrit. Jadi fungsi dari EM4 tersebut ya untuk mengurai sisa-sisa pakan tadi. Jadi sisa-sisa pakan tadi itu yang kita makan diurailah dengan EM4. EM4 itu kan dia bakteri dulu, bakteri mikroorganisme. Jadi fungsinya itu salah satunya untuk mengurai sisa-sisa pakan, sisa-sisa kotoran ikan yang ada di dasar kolam. Itu fungsi dari EM4. Jadi kalau sudah diurai oleh EM4 tersebut, otomatis lingkungan kolam tersebut dia jadi netral airnya. Nah, terus salah satu EM4. Ini wadahnya sudah oke Pak ya? Pak. Ya Pak, Caranya kolamnya itu ukuran 4x6. Ya. Jadi tanah itu kadang sudah lunak, itu dikasih kapur, lalu kotorannya jali atau karbo itu yang sudah lunak juga sebanyak-banyak gimana kira? Banyak itu. Kan sudah lunak di Ya. Jadi gini Bapak Ibu, salah satu kelemahan kolam tanah itu pertama sekali kan banyak kita temui kolam tersebut tak bisa kariang Pak. Bisa dikeringkan? Bisa kering. Bisa. Jadi kalau kolam tanah itu bisa dikeringkan, yang perlu dikeringkan yang perlu dilakukan Bapak Ibu sebelum pengapuran dibalik tanahnya Pak. Dicangkul dibalik kan, dibalik saudaranya. Setelah tanah itu dibalik baru dia kapur. Setelah dia kapur baru dia pupuk kandang. Tentu itu Pak. Kalau di kolam tanah untuk tuh sampai ke Samoa atau Manado itu Pak ya. Dibalik tanah itu, apa tanahnya dibalik? Jadi sebenarnya tanah dibalik itu Bapak Ibu tujuannya salah satu diberikannya. Itu kan di bawah-bawah tanah itu kan banyak tuh binatang-binatang tuh, atau binatang apa aja lah gitu kan. Jadi kalau di Monaco itu Bapak Ibu jelantik kan. Ini banyaknya berada di air sama di tanah. Jadi tanah itu dibalik untuk mengurangi bakteri-bakteri atau calon-calon musuh ikan Bapak Ibu. Jadi
fungsi setelah tanah itu dibalik tiga kapur, tujuan mengapur itu salah satunya membasmi hama atau calon hama yang ada pada kolam tersebut. Nah, itu salah satu fungsi kapur sebagai itu. Terus ada lagi masalahnya Bapak Ibu di kolam tanah itu. Kolam tanah itu kadang-kadang kan airnya kan nggak bisa dikalian dong. Jadi kalau airnya nggak bisa dikalian dong, apalagi kalau di daerah Wago Bapak Ibu, Bapak perhatikan Sangir Balai Janggo, Sangir Batanghari. Jadi kalau air ganang itu nggak bisa dikalian dong, otomatisnya rata-rata, tapi nggak sadar lahir kan. Biasanya banyak ikan bako Bapak Ibu. Jadi ikan bako kalau lado jadi permukaan air misalnya begitu kan. Itu kan tangan kan. Ganang itu nggak bisa wakarian dong. Cuma ini budidaya ikan di ganang dong. Jadi ikan bako itu Bapak Ibu menyuruh di lumpur ya. Itu tipe ikan bako. Jadi walaupun wakarian mana ganang itu bisa lama. Ini di dalam lumpur ikan bako itu tetap hidup ya. Seminggu pun hidup ya. Nah, itu ikan bako. Jadi kalau ikan bako punya bersembunyi di tanah misalnya kan, bersembunyi di tanah kan. Oh lah pede kok. Kalau kami lah kalian di rumah, lah kalian. Wah masuk ikan kan. Jadi anak-anak ikan tadi itu, kalau ikan bako dalam itu habis ikan bako itu. Itu salah satu ikan bako itu adalah musuhnya, hama sekali musuh. Jadi kalau di kolam tanah itu kita pastikan dulu kolam ikan, nah itu ikan bako itu dong. Baru kita masukkan ikan benih ikan, bibit ikan. Terus salah satu itu yang Bapak Ibu. Terus kadang-kadang ada ganang itu yang bisa kalian loh ya. Baca loh, ganang itu yang bisa kalian loh kan. Ya caranya dikurangin aja ganang itu, dikurangin aja ganang itu mah masuk putas. Nah itu salah satu putas itu fungsinya untuk membasmi hama. Tapi saya anjurkan Bapak Ibu, putas itu jangan digunakan di perairan umum, contohnya Batang Haji gitu kan. Batang Haji itu berang orang kok, karena putas itu membunuh ikan seperti Bapak Ibu. Jadi kalau dari segi peraturan di Permen KP nomor 31 Bapak Ibu, kalau orang yang sengaja memutas perairan umum, contohnya Batang Haji atau banda-banda lah, itu tuh bisa dipidanakan Bapak Ibu, bisa dipidanakan, itu tidak pidana tuh. Iya, itu kalau tidak salah ada dendanya sampai 1 M. Itu putas ikan, pengoboman ikan, stroke termasuk stroke. Jadi itu suatu tindakan kriminal di dalam perikanan. Tapi di awal itu Bapak Ibu diurangi lewat awalnya kan. Jadi itu kan ada dilaporkan gitu kan. Ini sebetulnya itu melanggar. Ada aturan kan? Di undang-undang itu ada itu, di undang-undang perikanan. Jadi apapun aktivitas yang menghabisi ikan, contohnya membunuh ikan, putas, pengoboman, racun ikan, sentrum, itu dilarang sama pemerintah. Karena itu akan memusnahkan ikan-ikan yang ada di habitat sungai. Itulah. Jadi kita lanjut Bapak Ibu. Jadi kalau di ganang itu salah satu kalau ganang itu besar, kalau ganang itu besar, bisa kita menggunakan kolam tancap. Kolam tancap itu maksudnya jari tancap. Kok kayu, aku jari yang mana? Tunggu. Pernah baca lihat Pak? Oh di dalam dari yang mana? Di dalam jari yang mana? Itu kolam tancap istilahnya, jari tancap. Jadi awal itu berbudaya ikan itu dia jari yang. Jadi ketika panen nanti mati, oke, saya jari yang waringnya lain. Itu kalau ganangannya gadang. Atau ada aja solusinya pakai keramba jari apung. Kalau di meninjau Bapak Ibu banyak keramba jari apung kan. Meninjau itu kan luas gitu kan. Jadi pakai keramba jari apung. Itu salah satu kalau ganangannya luas. Tapi kalau ganangannya tidak luas, nggak usah dipakai Bapak Ibu jari apung. Karena jari apung kok gadang pokoknya Bapak Ibu. Biayanya gadang. Kalau tampeknya kok ketek kan, otomatis hasilnya maksimal loh kan. Kecuali kalau awak di danau, pakai keramba jari apung yang rancak gitu. Terus itulah. Ini Bapak Ibu masalah wadah tempat, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut materi selanjutnya. Ya Pak. Masalah pengairan Pak. Airnya air hidup atau air diam. Oh gitu ya. Jadi ikan lele ini Bapak Ibu sebetulnya pada prinsipnya dia tuh nggak suka air yang mengalir gitu. Air yang mengalir banyak gitu Pak. Jadi kalau kolam kolam ini Pak. Sebetulnya ikan lele itu kalau airnya tanam, nggak mau andiri, ini bisa dihidup, bisa dihidup. Tapi kelemahannya Bapak Ibu kalau airnya kok nak mengalir gitu kan, airnya kok agak capek
buruak kualitasnya Bapak Ibu. Jadi kualitas air itu cukup buruaknya. Jadi pengalaman awak Bapak Ibu, walaupun ikan lele itu nggak menyukai air yang mengalir mah, tetapnya kalau air awak air ini air itu agak kekeh Bapak Ibu. Asalnya aku jadi lah, sekadang apa namanya spidol. Jadi mobil air masuk di situ, mobilnya keluar di situ. Jadi tujuannya sebenarnya Bapak Ibu air yang mengalir itu. Air yang mengalir itu pertamanya untuk menciptakan oksigen. Jadi kalau air itu tajun Bapak Ibu, nggak bener kan? Tajun. Jadi otomatis oksigen yang ada di kolam itu meningkat. Jadi bahwa bilang air itu salah satunya meningkatkan kadar oksigen. Sebenarnya kadar oksigen itu dapat ditingkatkan dengan pincuran air. Jadi semakin tinggi pincuran air, semakin tinggi oksigen yang ada pada kolam tersebut. Tapi kalau ikan lele itu karena tidak membutuhkan air yang mengalir, kita pakai air yang ketek saja. Jadi salah satu fungsi dari air yang ketek tadi, kadang kelah tiga kan. Pertamanya menciptakan oksigen dalam kolam. Setelah menciptakan oksigen, otomatis sisa-sisa pakan atau sisa-sisa amonia yang tercipta yang ada di kolam itu, bisa itu ya Bapak Ibu, bisa dianyinkan di air. Itu salah satu fungsinya. Tapi kalau seandainya air awak susah kan, tidaknya pakai air mengalir, encak juga. Tapi serancaknya kalau ada air mengalir, dibantu juga air mengalir yang seketek itu. Itu ikan lele. Beda ikan nila. Kalau ikan nila terus semakin kadang airnya semakin rancaknya. Termasuk ikan bayo, semakin kadang airnya semakin rancaknya. Nah itu airnya Pak. Terus masalah air ya Pak ya? Mungkin itu Pak. Terus wadahnya lah Pak. Sampai wadah lah Pak ya? Jarak lagi Pak, ulang lagi Pak. Jarak dari pengapuran ke tambak pupuk kandang Pak. Pengapuran pupuk kandang ya? Jadi kan dari kasih pupuk. Jadi kan kita pengapuran ya Pak ya? Pengapuran di hari pertama gitu kan? Tuh. Pengapuran Pak biasa dulu Pak, kurang lebih 3 hari lah Pak. Setelah 3 hari kita baru kita masukkan pupuk. Posisi kolam dalam keadaan kering. Kering, ya. Nah jadi setelah gua masukkan kapuang, gua masukkan pupuk kandang. Setelah masuk berapa hari Pak? 3 hari. Ya 3 hari. Biasanya kapuang 3 hari loh Pak. Nah, baru masuk pupuk kandang lo nggak 2 hari atau 1 hari kan itu baru kandang aja ya. Nah, baru lagi genangan cantik. Kandang aja itu Pak pokoknya ala basahan itu sebenarnya. Di lata bandam saya lata bandam dasar kolam itu di Jawa. Ya. Tapi nggak tinggi benar Pak. Ya. Karena dari permukaan tanah kan sekitar 5-10 cm lagi. Ya. Intinya tujuan pengairan itu dasar kolam itu lagi air sebelah. Baru isi seminggu baru isi. Seminggu nggak, baru gitu ngair dia. Sipul. Ya baru sipul, misalkan sampai 10 cm atau 50 cm. Nah, jadi setelah 3 hari aja isi panduan masuk ikan lele. Kalau di kolam tanah seperti itu ya Pak. Nah, beda dengan kolam terpal. Kalau kolam terpalnya langsung aja Pak. Bisa terpal seperti itu Pak. Soalnya anggaran lah suka ke tanah. Iya kan salah Pak. Jadi kan istilahnya kan potensi kolam awak kan banyak di situ Pak. Karena potensinya ada pakai kan. Jadi wadahnya lah oke Pak ya. Wadah oke. Kita balik itu ya Pak. Wadah ikan Pak. Apa tuh? Mengantuk kamu ajak menulis. Oh, Dari tadi ya Pak. Ada kau tadi di Bravo. Iya itulah. Pak, di samping Pak narasumber bisa jelas sejenak. Itu tadi kan itu yang mau saya pertanyakan dulu. Peserta kami ini sudah sehebat komputer merekam. Iya maksud sesantai aja Pak. Jadi kalau tidak ada mencatat, nanti kita main kalau orang yang kita dia punya apa namanya ini? Kan di HP bisa ya. Tapi apa yang mau pulang nanti? Katanya hasil kami apa yang ada kebijakan dari Pak di Colorado apa Pak? Di Colorado praktik. Berarti dibilang materi apa ini yang catat. Kalau nggak catat saya yakin nanti kita banyak yang apa, yang error. Apa katanya pulang apa yang kita bawa?
Ini dulu yang mau saya ulang. Jadi prinsipnya kalau saya Pak, sejak buah yang awak tulis no kan, Ya ya. kira-kira ada orang dirasa lagu gitu kan, atau ada sampai rasanya lagu ditanya sudah Pak. Jadi Pak serat dulu. Ada deh. Nanti ini nanya mana yang tidak paham ada dalam Oke, tema Pak. pertama ini, tanyakan nanti. Jadi kita betul-betul kita miliki ilmu yang kita sekarang itu. Kalau ada tak ilmu, gimana kita Jadi, kolom? jadi penyiapan kolam dulu kan, pertama dikeringkan, kan? Dikeringkan dulu. Dan Mungkin sedikit Pak. Jadi karena saya juga seperti yang disampaikan Pak Andri tadi, saya ini telah mendampingi beliau selama lebih kurang 2 bulan nih Pak. Jadi karena sekarang sudah ada inisiatif dari Pak Kawur memberikan ATK, lebih baik dicatat lagi apa yang telah disampaikan Pak Andri tadi, narasumber tadi. Mulai karena kita fokusnya ke kolam tanah ya, berarti langkah-langkah yang harus kita lakukan itu yang harus dicatat. Yang pertama dulu keringkan kolam. Saya ringkas ya Pak Andri ya, saya ringkas Pak Andri. Nanti kalau salah bantu Pak Andri. Ya, pertama dulu keringkan kolam. terus dulu. Keringkan kolam dulu. Itu tahapan kerja. Itu tahapan ya, langkah-langkah kita ya sebelum ikan diisi ya. Pertama keringkan kolam. Yang kedua setelah kolam kering kita cangkul ya Pak Andri ya. Kita cangkul atau bak tanahnya kita balik. Tujuan kita balik tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Andri, supaya binatang-binatang atau mikroorganisme yang ada di tanah itu nanti bisa menjadi makanan cadangan dari anak ikan kita nanti, bibit ikan. Kemudian setelah kita balik, baru kita kasih kapur ya Pak Andri ya. Baru kita kasih kapur dengan takaran 250 gram per meter luas. Ya. Nah. Udah catat? Nah, 250 gram per meter luas. Kemudian didiamkan selama 3 hari ya Pak Andri ya. Didiamkan kapur tadi selama 3 hari di tanah yang telah kita balik tadi. Setelah 3 hari baru kita sebar pupuk kandang yang sudah kering dan yang basah. Kalau yang basah barusan tadi tambah ada gitu. Pupuk kandang yang sudah kering, baik itu kotoran sapi, kerbau, ayam, puyuh. Tapi yang sudah kering. Kemudian kita diamkan selama 1 hari ya Pak Andri ya. Kita diamkan selama 1 hari. Setelah pupuk kandang kita sebar, setelah 1 hari kita kasih air. Kita kasih air di mana air ini harus membasahi seluruh dasar permukaan kolam kita. Kira-kira 5 sampai 10 cm di atas pupuk kompos kita tadi. Jadi artinya kalau ini kolam kita, ini di bawah tanah yang sudah kita balik. Ini kita kasih kapur. Di atas ini kita kasih pupuk kandang. Air itu 10 cm. Di sini yang 10 cm dia 5 sampai 10 cm. Jadi betul kalau lagi balik tanah lagi pupuk kandang 10 cm, kira pupuk kandang itu 20 cm, itu tidak nampak ya. Jadi 10 cm maksudnya itu di atas pupuk kandang. Ya. Pupuk kandang itu kan merasa iya dalam kau dia 10 cm hilang saya kan. Jadi tujuan diberi apa ini? Tujuan digenangi air ini supaya seperti kata Pak Andri tadi, tumbuh zooplankton, calon makanan untuk bibit ikan awak gitu. Karena bibitnya masih kecil, kalau dia dipelet kan lontar makan dan yang lain. Jadi zooplankton atau fitoplankton tadilah makanan dulu yang dimakan deh ikan yang baru kita masukkan. Itu. Air itu digenangkan sampai 5 hari ya Pak Andri, sampai 5 hari. Atau ada tandonyo yang secara kasat mata sampai berubah warna air itu jadi biru. Ada jadi kehijauan. Mengenai mengatasi turman kecil Pak tadi Pak atau bako. Sementara aja kalau karyawannya masih menginap di bawah ini. Dalam terakhirnya saya tadi kan putas.
Aku bisa meresap langsung sampai yang memenuhi tas kredit. Sementara ini menyuruh baterai. Jadi gitu Bapak Ibu. Pernah melakukan kecamatan Sangir Palai Jambu. Ada di situ kan nama Musaki Bapak Ibu. Jadi cara mengatasinya kan, setelah kita putus air itu tutui air itu digoreng. Itu ikan-ikan yang menyuruh itu juga keluar sudah itu. Nah begitu. Jadi mengatasi untuk itu. Kalau langsung waktu kajiannya, otomatis ikan yang menyuruh itu mati. Berarti sebelum dilakukan pengeringan mana? Apa cara itu? Kalau juga Kalau ada Akan nemu kalian. Jadi Pak, Sementara toman positif atau Nah itu yang kedua. masuk Iya. ada tukar gitu. Ada tukar gitu dong. Tinta-tinta mati ya, Pak. Iya, kita itu mati ya Pak. Jadi itu salah satu Baru solusi. kan kau dikuras balik mungkin air. Iya, baru tukar ya kan. Kayu, berat betasnya masih ya. Jadi kalau kita menikah itu Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan, kalau ikan bako itu ikannya masuk di saluran lagi itu. Saat air mengalir mah, nah itu yang harus kita pasang waring atau kaweng lah gitu kan, dan supaya masuk ke balik. Karena ikan bako itu Bapak Ibu makanannya memang ikan tuh makannya, ikan. Jadi ikan-ikan yang kecil dari itu menghabiskan sedolahnya. Jadi otomatis kalau ikan yang kecil lagi makan sedolahnya, otomatis awak itu gagal panen awak gitu kan. Itulah salah satu dampak ikan bako kalau ada di gantangan ikan atau kolam tanah gitu kan. itu mau saya tanyakan tuh tadi kan masalah kolam yang akan kami buat ini rawan toman di situ. Rawan teman Pak. Memang iya Pak. Jadi kalau untuk rawa-rawa memang banyak teman Pak. Banyak teman di situ. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya toman atau bako sebenarnya kalau kita berbudaya karena itu kan suatu hama, kan termasuk hama kan. Tetapi kalau kita kreatif, ajak ikan itu dibudidayakan Bapak Ibu. Jadi ikan bako itu kalau di Sumatera Barat Bapak Ibu yang ala ada membudidayakan ikan bako nggak di Padang. Jadi ikan bako itu dibudidayakan. Nah, kok hasil budidaya ikan bako itu mah lebih mahal dari ikan lele lain. Ya harganya 80 sampai 120 ribu per kilo ya. Itu yang memikirkan Pak. Pak nyambungnya itu Banyak. ya misal kalau lele ini lagu ada gambaran apa setelah panen. Iya. Atau teman kalau Jadi ikan toman itu Bapak Ibu sebetulnya kalau Bapak Ibu memang serius untuk budidaya ikan toman menyimpang setiap malam. Ada pula istilahnya penampungnya di Padang, ada penampungnya. Ikan gariang penampungnya di Padang Bapak. Ikan gariang barapun ada ikan gariang nyonya Bali dulu. Ikan toman untuk dulu mau ikan bako ada penampungnya. Apa bisa Pak? Bisa kan? Jadi sebenarnya ikan toman loh bisa sebenarnya namanya. Jadi jalan kemana jelas mau Jadi Bapak Ibu Kalau satu oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikan toman kalau dalam jumlah banyak memang itu satu peluang bisnis gitu kan. Ada pula salah satu peluang toman kan sebenarnya bisa disortir Bapak Ibu. Ragi itu coraknya kan berbeda dong. Nah, coraknya rancang bisa disortir, bisa jadi ikan hias. Nah itu buat per kilo hampir 2.000 sih sekadang itu. Sekadang spidol hampir 2.000 sebuah. Tapi yo ikan sortiran ikan kanhan kan, yang bercorak, ada coraknya yang kehijauan atau kekuningan kan, kebiruan. Nah jadi bisa lo peluangnya memang ngerempetnya ke ikan hias. Tahun itu pelatihan dulu. Nah jadi Bapak Ibu kembali ke laptop, itu gampang material kan. Sampai situ landasan dipakai Pak, sampai pengolahan dasar kolam. Tahapan kolam. Iya, pengolahan dasar kolam. Jadi masuk atau bibit ya Pak ya? Iya, masuk atau bibit ya? Kalau ini mah teori. Iya. Jadi Jadi Bapak Ibu sekalian, yang awak sampaikan ini tidak mutlak harus keluarnya sebenarnya tergantung kondisi di lapangan. Itu intinya.
Bisa kan ada pacan bisa kan, apalagi pacan itu adalah memang usaha warna, usaha paku itu kan, pastinya lebih paham gitu kan dari awal gitu kan. Jadi yang awak sampaikan itu sebetulnya secara garis umumnya. Jadi tidak mutlak seperti yang awak sampaikan itu tidak mutlak harus dilakukan. Tapi catatannya tergantung kondisi di lapangan. Untuk itu Bapak Ibu. Jadi awak sampaikan tadi itu kan lain lumut yang ikan gitu kan. Jadi tergantung kondisi di lapangan. Tapi secara garis umum model itu lah perlakuan awak secara garis umum Pak. Tapi secara khususnya tergantung kondisi di lapangan. Intinya. Bagi kami kelompok Pak yang penting berhasil itu ya. Ini Pak, ini penting Pak. Berhasil sahabatnya Pak. Jadi masuk gitu ke ikan Pak. Jadi sebenarnya prinsip ikan itu Bapak Ibu nggak susah prinsip ikan itu. Kalau awak lah mengerti dengan wadah atau tampeknya, mengerti lo dengan ikannya, mengerti lo juga pakannya. Tiga tu yang awak kecil Bapak Ibu insya Allah bisa paling berhasil. Jadi wadahku Bapak Ibu itu pada prinsip yang ke-1. Masuk ke prinsip yang kedua. Jadi ikan. Ikan itu Pak. Ikan lele ya, ikan rayu Pak. Jadi kau anggap saja kau. Wakil kumis sama ini ikan lele kan. Gambar. Ini ilustrasi udah Pak. Jadi prinsipnya kalau kita melakukan budidaya ikan lele, yang harus kita pahami itu Bapak Ibu, kita tuh tujuannya pertama pendederan atau pembesaran. Jadi kalau pendederan itu Bapak Ibu, apa yang dilakukan deder? Ikan yang baru menetes itu lah, dari larva sesuatu mabuk itu lah, pernah nampak tuh. Nah itu yang besarkan larva sampai ukurannya kurang lebih 5 cm lah. Itu kategorinya pendederan Bapak Ibu. Pendederan. Tapi kalau ikan itu di atas 6 lah kan, 7 kan, NT 7 sampai KT, itu kategorinya pembesaran. Pembesaran ini perlakuan pendederan dan pembesaran ini beda Bapak Ibu. Perlakuannya beda, lebih ekstrim perlakuannya di pendederan. Karena pendederan itu Bapak Ibu dari larva itu makannya itu memang istimewa Bapak Ibu. Makannya pertama kunyang talua. Kau lari ke pembenihan ya. Jadi cerita wak ini kau setelah ikan lagi, ini kau lagi ya dong. Lalu persiapan kawin, kalau persiapan kawin atau segala yang menyangkut dengan perkawinan itu kan maksudnya itu pembenihan. Jadi sedikit saya singgung kalau masuk itu pendederan dari ikan kau baru menetes lah, dari larva itu untuk mencapai ikan yang sampai 5 cm itu kategorinya pendederan. Jadi pendederan itu makannya itu Bapak Ibu. Yang pertama sekali Pak, kunyang talua itu makannya. Kunyang talua, cacing tanah tuh, cacing berapa tuh? Cacing di benda-benda lah, cacing gadang. Cacing sutra. Jadi cacing sutra itu banyak terdapat di benda-benda pasar Bapak Ibu. Jadi cacing sutra itu banyak terdapatnya di benda-benda pasar. Cacing ilo enggak Pak? Ada itu rambut cacing apa? Warna merah Pak. Ayo. Jadi cacing sutra itulah pakan dari larva ikan lele tersebut. Lebih kencang cacing daripada talua Bapak Ibu. Capek tumbuhnya dia cacing daripada dia kunyang talua. Atau larva. Itu kita masuk pendederan. Anggap bibit kita kau di atas 6 cm Pak ya. Di atas 6 cm. Berarti yang kita pakai yang nomor 2 itu Pak. Nah, insya Allah kita pakai yang 2 ini Pak. Jadi kita serahkan ikannya pakai 2. Jadi bago ambo sampai betul itu Pak. Ikan itu mah, ikan lele itu mah yang lama proses itu mah dari larva sampai ke 5 cm itu yang paling lama Pak. Jadi kalau ikan telah di atas 6 cm misalkan, itu pertumbuhannya capek. Itu bedanya Pak. Jadi kini kau awak dia capek atau yang lambat. Kalau pendederan tentu kita harus pembibitan bau Pak. Iya kalau pendederan banyak prosesnya kan, tentu kita harus menyiapkan induknya itu kan. Ini induknya. Instan lah Pak. Instan itu kan kita pakai bibit 67 misalkan. Jadi 67 apa Pak perlakuannya Pak? 20 hari pertama. Itu 20 hari pertama ya Pak ya. 20 hari pertama kok
awak aja pakannya PM Pak. Bisa PM 1000 atau 800 atau 500. Jadi 1000 kok lebih halus daripada 800. 800 kok lebih halus daripada 500. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikan lele itu kan ketek loh. Alun luarnya min 1 loh. Jadi kita pakai makannya lebih ketek. Makanan PM itu Bapak Ibu nya serbuk mah. Serbuknya dalam berbentuk serbuk butiran halus. Itu PM Bapak Ibu. 20 hari. Iya, 20 hari pertama. 20 hari pertama Pak. Nah, ikutnya kita lagi makan sore Bu. Ikutnya sore lagi makan. Terus 20 hari kedua Bapak Ibu, 20 hari kedua. Baru kita masuk ke min 1. Min 1, min 2. Min 1, min 2 atau min 3. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah 20 hari mah 20 hari pertama kita wajib sortir. Itu ada sortir Ibu. Apa sortir pertama? Jadi ikan lele itu Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan ikan lele itu mah tidak ratur Pak. Yang gadang, yang camuk semakin gadang, yang tidak suka yang ketek akan tetap ketek. Jadi pertumbuhan ikan lele itu tidak ratur. Jadi paling lama hubungannya semenjak ikan emas tuana 20 hari paling lama itu awal sortir tuh. Tuh. Kalau bisa kan ibu kali hari sortir lah. Atau selama lambeknya 20 hari lah. 20 hari itu juga beda kadang Pak. Ada yang sekali pipet, ada yang sedang rokok, ada yang sedang dipukul. Beda kadang itu 20 hari pertama itu. Jadi 20 hari pertama itu wajib sortir. Jadi setelah yang disortir itu Bapak Ibu tujuan penyortir itu mah yang ketek watas sampai ketek, yang gadang watas sampai gadang. Jadi ketika awak lagi makannya, ratur pertumbuhannya. Beda dengan ikan itu tidak pernah awak sortir, pertumbuhannya pasti tidak akan ratur. Ini 20 hari kedua Bapak Ibu kita lagi min 1, min 2 atau min 3, tergantung dengan keadaan ikan. Kalau ikan yang nggak gadang, lagi min 1 atau min 2 kan. Kalau ternyata ikan yang masih ketek kan masih tumbuh ikan itu doang. Wah masukan 67 mah. Ada 20 hari 67 aja ukurannya. Jadi ikan untuk tuh. Nah lagi ya PM dia. Ambil itu cara Bapak Ibu. Jadi pakannya itu tergantung dengan kondisi besarnya ikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikan itu unik Bapak Ibu, binatang unik, beda Jawa sama Jawi. Bapak contoh, setelah awak amati Bapak Ibu ada akuarium di rumah kan. Sengaja kita pengamatan awak saja kan. Ikan itu tidak pernah awak makan loh, tidak pernah awak makan selama 1 bulan. Apa kejadiannya Bapak Ibu? Ikan itu mati. Ya, hidup kan. Jadi kejadiannya hasilnya ikan itu tetap hidup Bapak Ibu. Jadi tapi kadang ada orang nawi tujuh ikan lele. Ikan lele itu mah walaupun awal lagi makannya mah dia akan tetap hidup ya, tapi kadang ada orang nak tumbuh ya. Jadi ikan itu suatu unik Bapak Ibu. Jadi ikan itu sebenarnya kalau talame seketek talame seketek makanya salah. Beda dari Jawi itu Bapak Ibu hujan hari panen hari harus saja gue kan, nggak bisa talame kan. Nah kalau ikan itu salah satu kelebihannya. Wagi pagi wagi sore kan, itu wagi malam kan. Jadi antara sore ke sore, pagi ke sore itu bisa kerja yang lain. Itu salah satu kelebihan ikan. Jadi melihat 20 hari pertama kita lagi pakainya min 1, min 2 atau min 3. Jadi Bapak Ibu sekalian, min 1, min 2, min 3 kok yang harus kita perhatikan Bapak Ibu pakan yang kita gunakan. Aku tadi Bu yang sampaikan tadi, ikan lele itu yang membutuhkan pakan 30% lah paling tidak proteinnya Bu. Jadi ikan lele itu dia kebutuhan protein itu mintanya 30%. Jadi lagi protein itu di bawah 20%. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya ikan itu tidak capek gadang loh. Jadi semakin tinggi protein ikan pakan tersebut, semakin cepat ikan bergadang. Itulah salah satu pakan. Itu yang ketiga Bapak Ibu, 20 hari itu mah. 20 hari yang ketiga, ketika kalau 60 hari kan. Awal 40 sortir dia. Sortir yang kedua. Sortir yang kedua Bapak Ibu tadi kan di sortir pertama itu kan pisahkan kan, yang kadang sama ketek lah. Berarti
yang gadang tuh Pak, yang gadang sortir yang gadang pertama itu mah. Yang di hari 60 itu 30% yang bisa ikut panen. Pak. Hah? Pak Ibu. Apa ya Pak? Jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi 30% di 60 hari pertama 60 hari di harinya 60 30% ikan yang bisa ibu panen. Itu rata-rata buahnya 8 kilo ya. 8 sampai 10 kilo. Itu rata-rata. Jadi sisanya masuk ke 20 hari yang sampai 20 hari yang sampai itu Bapak Ibu ikan yang hasil sortiran tadi ketik itu harus selalu panen ya. Panen lagi ya. Sampai habis. Jadi 80 hari kan di 80 hari dari sini panen saudara itu panen bawah tuh Bapak Ibu. Berarti wadah kolam gua hampir buat kalau gua Pak. Sampai. Iya, yang pertama awal-awal masuk si kolam udah pakai kan. Ayo si kolam. Kemudian disortir apa Wow. kolam. Jadi boy Pak. Mana itu kan? Itu ya delay. Jadi betul Pak. Mungkin ada tuh wanita, mata gue di gedung yang kalau Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ikan lele itu nggak bisa dipakai si kolam Bapak. Nyok ikan lele itu butuh sortir. Kalau seandainya tidak disortir mah, seandainya ikan itu tidak disortir Pak, awak aja lupa kalau cie kan, di mana tangan. Jadi kalau ikan lele itu tidak disortir Bapak Ibu, ikan kadang, ketek, kadang. Jadi ikan di dalam kolam itu di kolam cie sampai 70 hari lah kan, sampai 70 hari atau sampai panen lagi lah, sampai panen cie itu saya pakai kelemahnya mah. diskusi Pak. Kolam yang satu itu bagi dua kan bisa. Satunya bisa di petang terbang awal kan biasanya kadang 10 kecil kan 10 dalam kolam yang sih. Bisa Pak. Jadi solusinya itu agak Pak. Kelemahnya wajib itu kan. Jadi kalau ikan yang ada disortir itu Bapak Ibu, yang gadang semakin gadang, yang ketek itu tetap ketek. Karena bagus bisa menyebabkan seperti itu. Ketika lagi makan ikan tuh mah, ketika lagi makan ikan, yang gadang tuh capek karena ancam makan kan. Sementara yang ketek itu tidak dapat makan ya. Sisa-sisa dari makan yang gadang tuh makan panjang kan. Jadi yang gadang semakin gadang, yang ketek punya tetap ketek. Jadi ikan laut itu baca campur gadangnya, itu salah satu kelemahnya. Yang kedua Bapak Ibu, yang gadang itu tuh berpotensi dia makan yang ketek. Kalau awak kurang bagi makan ikan kurang mah. Ikan-ikan yang ketek tadi itu mah, masuk daripada ikan gadang mah. Itu kalau ikan tidak pernah disortir loh, masuk ya mah. Nah jadi awak masuk 1000 ikan kan. Jadi setelah awak panen lah masuk sih ikan gua sana yang 600 atau 500 kan. Padahal ikan yang mati itu kan, asal pelaku tuh Pak. Biawan salah. Biawan salah. Nah jadi pelakunya bisa jadi ikan yang kadang gua makan ikan yang gede. Itu salah satu pelakunya. Terus yang perlu kita perhatikan Bu, hama Pak. Hama ikan Bu selain ikan kadang makan ikan yang gede labi-labi juga makan ikannya Pak. Orang juga Pak. Hah? Orang juga. Dia orang. Iya. Yang kucing melita Pak. Nah jadi yang menyebabkan panen ikan ini gagal, yang pertama hama. Hama itu contohnya ikan bako, labi-labi, kucing anjir. Kucing karo Pak. Kucing anjir, biawak, itu hama Pak. Jadi biawak itu kancang ikan Pak. Biawak, labi-labi itu kancang ikan Pak. Itu salah satu penyebab ikan itu gagal panen. Jadi sebelum kalau Bapak Ibu punya kolam tanah kalau paling indah kalau ada orang yang di rumah lingkung di orang sekitar saling tujuannya untuk mengurangi hama. Ada pula burung. Burung tuh makan ikannya Pak. Ada burung hijau hijau tabung alam atau lebar. Iya. Sup ini langsung kek saya nih Pak. Iya. Dimakan ikan. Itu hama itu salah satu penyebab gagal panen. Ini asal 1000 ikan ada yang mati kan. Sesungguhnya sampai 500 ya. Itulah salah satu penyebab itu hama. Jadi ikan gadang tuh termasuk hama juga yang bagi ikan yang gede. Nah jadi itulah tujuan penyetiran dari Bapak Ibu. Penyetiran itu pakai tangguh. Jadi penyetiran itu Bapak Ibu ada namanya ember sortir Bapak.
Bisa pacar tuh pasang kayak rasanya bau bisa tuh. Ada yang bersortir kan, yang bersortir tuh nyawa ada sampai macam, ada yang ketek sampai kayak gadang. Jadi caranya mah baskom hitam mah, baskom hitam yang kulit tapi dia berlubang-lubang ya. Berlubang jadi batang gua ikan gua mah masuk ke baskom tuh, yang lolos ya. Iya, tapi dia agak gadang. Nah yang masih tiga jadi baskom gua berarti di Sariang Pak, di Sariang. Itu namanya ember sortir Pak. Jadi ikan apa ya? Masuk ikan. Jadi rencana Pak, anggap saja kita pakai ikan yang 67 ya Pak. Jadi 67 ikan apa? Kalau pakan dicukui, tampeknya mendukung, insya Allah 60 hari ya bisa panen sebagian Pak. Min 1 itu ada jual ya boleh Pak. Min 1 itu di toko. Ada. Makan ikan itu ya. Ada. Nama makanan ikan. Nah, itu apa sebenarnya min 1, min 2 maksudnya ukurannya Pak? Ukuran pakan tuh. Kalau pakan ikan tuh mereknya mah. Tapi uang menjapu tuh tak min 1 tentu ini ya. Ya. Oh, pakan ikan tuh ukurannya masih itu kan? Apa min 1 min 2? Pakan ikan min 1 berarti. Min 1 tuh maksudnya Pak ya? Ini salah itu Pak. Min 1, min 2 itu sebenarnya ukuran pakan ikan. Ya kalau tak kepada ya aku dong. Oh, jadi Iko soalnya Pak, kalau pakan lele itu mah Bapak harus lihat itu macam membeli pakan ikan ya dong. Membeli pakan ikan kadai. Awak kan salah ngomong kan, Pak, ke kadai gitu kan, beli makan ikan kan. Wah balize kan, enggak pernah tanya protein kan. Protein berapa Pak? Min berapa Pak? Kan enggak pernah tanya orang ya. Tahu awak kok makan ikan. Mau beli makan ikan kan. Jadi hal yang perlu diperhatikan itu masalah pakan nanti Pak. Nanti kita bahas masalah pakan Pak. Maksudnya Pak, pakan. Tergantung ukuran ikan Pak. Iya. Kan baru betul itu ukurannya warnanya kan ketek. Jadi prinsip yang ketiga itu Pak, wadahnya lah, ikannya lah, pakannya lah kan. Jadi pakan ikan itu Bapak Ibu, kalau gitu membeli pakan ikan mah, yang perlu kita perhatikan itu Bapak Ibu proteinnya Pak, protein. Ini mereknya macam-macam. Merek itu macam-macam Pak. Oh. Merek itu macam-macam. Jadi mau perhatikan protein. Ikan lele itu kan lebih senangnya kepada protein minimal 30 lah Pak, 30% kan. Kalau lebih dari 30 jangan kan. Intinya jangan awak beli pakan abal-abalan Pak. Awak di arago dia harga murah misalnya kan, awak beli pakan murah. Protein pakan murah itu biasanya Pak 5% proteinnya. Dan kiloan itu Pak. Nah dia kalau yang karung itu yang karung ada juga bukan murahnya. itu ada proteinnya juga itu. Ada proteinnya tapi rendah. Gitu. Rendah. Jadi kita cari yang perlu kita perhatikan proteinnya. Yang kedua Pak, merek Pak. Mereknya. Merek ini yang kita pakai itu Pak, merek yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi awak kan asas merek itu Pak. Karena pakan itu kan lagi uji sama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mana yang lain yang cocok untuk budidaya ikan, mana yang tidak, kan? Merek harus perhatikan. Biasanya kalau merek-merek pakan protein tinggi itu Pak, yang pertama kali itu mah 781 mereknya, Sinta, Confit, Tigo itu lah Pak, ya Cargill, Pontos. Jadi banyak merek-mereknya Pak, merek dagangnya banyak. Yang mengenai itu nomor apa Pak? Jadi Pak, oke Pak. Jadi merek-merek yang terdaftar kita perhatikan. Terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu pertama. Yang kita perhatikan Pak, ukuran pakan. Ukuran pakan. Oh ikannya ketek kan, lagi bentigo kan, itu nak makan Pak. Jadi awak membeli ikan itu, membeli pakan ikan itu sesuai dengan kebutuhan ikan awak. Kalau dia butuh min 1 ya min 1 beli. Kalau butuhnya min 2 beli itu kan. Atau ikut saja Bapak Ibu. Di awak malih membeli pakan kau yang gadang, yang ketek saya beli sadolahnya bisa juga. Min 1 saya beli sadolahnya bisa juga. Cuman kelemahnya min 1 harganya lebih mahal Pak. Lebih mahal daripada min 3. Itu rugi dari segi harga kan. Kalau dimakannya tetap dimakan ikan dong. Cuman harga lebih mahal. Apalagi yang PMU Pak. Yang PMU Pak kalau di Padang Arwah caranya 25 Pak. Per kilo ya, sekilo ya. Makin mahal ya kan. Sebenarnya bisa sih ikan dunia makan ketek, makan dikasih dia makan pelet ketek dia jual aja. Cuman dari segi biaya mahal ini. Itu ukuran pakan ya Pak, ukuran pakan.
Sampai situ ada yang tanya Pak, bisa pakai Pak. Jadi kalau kita lah menguasai ini Pak, misalnya kan ada pakan pengganti kan ada. ada, itu pakan alternatif kan Pak. Jadi saja ladang itu kan makan itu loh, itu kan makanan protein gede-gede. Ya. Mungkin ada kayak di pasar-pasar tuh entah pola kelaminnya tuh macam lah. Kebilonya labung bulan misalnya. Ya. Mungkin ada makannya tidak menjuali dia ditambah aja makan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kan cerita tadi Pak masalah makan pabrikan ya Pak. Ya pabrikan. Jadi ikan lele itu yang Pak sampaikan sebelumnya, ikan lele itu kan juga makan segala kan, makan segala. Jadi selain daripada pelet makannya, makan utamanya misalkan pelet. Bisa juga Pak gitu ya Pak. Sisa-sisa makanan yang Pak makan, contohnya Pak makan nasi, telur dadar juga kan habis kan. Nah, sisa-sisa lauk yang Pak makan wajib ikan lah, makan ikan. Contohnya telur dadar atau sisa-sisa daging ikan yang makan habis kan. Apa tahu bisa jo. Jadi ikan lele itu Bapak Ibu bisa juga makan sisa rumah tangga. Sisa rumah tangga ya Bu. Kalau daun keladi itu bisa Pak Ibu? Daun keladi nggak bisa ya Pak? Bisa ya. Dia kalau daun keladi itu kan tumbuh-tumbuhan. Jadi lele itu dia pemakan karnivora ya Pak. Pemakan karnivora, tapi dia nggak makan tumbuh-tumbuhan. Nah gitu. Jadi sisa rumah tangga bisa juga. Cuman kelemahnya Bapak Ibu, kelemahnya misalkan wajib nasi, misalnya kan kelemah nasi atau sisa-sisa yang makan macam apa kolam belum. Kelemahnya pertama kualitas airnya akan cek dulu. Air kan dengan minyak, otomatis kualitas air kolam itu akan capek rusak. Itu yang pertama, salah satu kelemahnya. Yang kedua, dari sisi rasa Bapak Ibu, dari sisi rasa daging ikan lele itu tak gurih rasanya. Kalau wak cubi ikan lele itu daging tidak kompak ya, berdarai gitu. Itu kalau wak dia makannya sisa rumah tangga. Udah masuk tuh yang makan itu Bu, ayam. Ayam kan banyak besar tuh. Ayam banyak besar. Wak dia kan dia pelet itu harganya mahal, kan pelet itu kan otomatis mahal gitu. Wak dia yang makan itu mahal. Jo ayam punya capek ikan lele itu kadang Bapak Ibu. Cuman kelemahnya ikan lele itu dia makan ayam pertama dagingnya itu nak gurih loh, nak kompak. Kalau gorengnya ikan lele itu malah lembut kayaknya. Itu pertama. Kalau untuk capai untung pertama ada salah. Kalau untuk mencari untung, Untuk selanjutnya Bu. mencari untung apa? Itu salah satu solusi itu Pak. Jadi jo ayam itu capek ikan kadang. Cuma yang awak perhatikan kalau awak bagi makan sisa ayam itu kalau dapat awak rebus tuh Pak. Awak menggunakan ayam itu rumah baru aja. Karena ikan lele itu kan yang rakus tuh. Jadi kalau awak masukkan langsung ayam contohnya usus gitu kan. Usus tuh usus yang panjang tuh, usus ayam yang panjang tuh nyuruh dua sudah Pak. Nyuruh dua 3 hari hancur di goreng. Nah ini ujung-ujungnya ikan itu kebun kan, mati ikan lele. Itu yang pertama. Yang kedua masalah bulu ayam. Kalau bisa bulu ayam tuh dibersihkan dulu. Dia sampai banyaknya masuk ke kolamnya. Karena bulu ayam tuh Bapak Ibu nyemakan ini ikan lele. Nyemakan ikan lele tapi yang bisa dicerna di ikan lele itu. Tetap jadi bulu ayam ya. Nyemakan bulu ayam tetap jadi bulu ayam ya. Nah jadi kalau bulu ayam itu kan ada duri-duri kan ada tulang kan, otomatis itu merusak pencernaan ikan lele. Ujungnya ikan itu kembung, itu mati gitu. Jadi kalau bagi yang makan ayam pun kalau bisa direbus dulu gitu kan. Kalau direbus nanti daging ayam itu kan lunak ya. Itu salah satu pakan alternatif Pak. Ada dulu namanya Pak pakan alternatif Pak. Maggot Pak. Maggot ini Pak pernah Pak? Lain. Ulat. Jadi maggot itu Bapak Ibu ulat. Jadi ule yang bagi makan dulu ikan lele itu. Ule. Jadi ule itu kan maggot itu ule apa Pak?
Ya, dia belaktung tapi nak untuk belaktung bro. Jadi ulen maggot nyo banyaknya terdapat bisa dibudidayakan. Kalau di Sulawesi Selatan Bapak Ibu kalau di studi banding masalah maggot mah di Pekonina ada orang budidaya maggot. Pekonina di Pauduo Pak. Perpanjang misalnya maggot mah. Jadi maggot tuh Bapak Ibu nah lihat bulu loh. Lihat bulu. Dalam bulu letak maggot. Oh nah, nyo kalau maggot itu hanya untuk belaktung, tapi nyo kalau belaktung itu nggak lagi ya. Kalau maggot itu nggak lagi ya. Jadi nyo menggunakan namanya, ini kan dari lalat dulu maggot nyo. Maggot itu semua masalah maggot seperti lalat dulu ya. Jadi lalat BSF namanya Pak. Jadi lalat itu bentuk itu panjang Pak, kepala kan. Dari hijau warna hitam ya, panjang. Itu lalat BSF tuh. Kalau belatung-belatung yang di pasar itu lalat hijau Pak. Lalat biasa kan, lalat hijau kan. Jadi perbedaannya lalat hijau itu mengandung penyakit, lalat BSF itu tidak mengandung penyakit Bapak Ibu sekalian. Itu bedanya. Jadi maggot lah. Nantilah di suatu kesempatan nanti berbicara tentang khusus budidaya ikan maggot. Laron Pak. Laron Pak. Laron tangan di lampu kan? Nah bisa. Suatu itu kan sesekali kan banyak tuh laron tuh. Apa aku pun laron mah masuknya kali ini makannya mah. Ya, taruh lampu di atas kolamnya itu kan udah masuk. Bisa juga kan? Ini jenius tuh. Tapi kita tampung lagi kan. Jadi paket alternatif itu tuh selain daripada pelet, selain Itu musim mana dulu selain daripada pelet, Kelatu. ayam, maggot, ada lagi namanya Pak pakan fermentasi. Jadi pakan fermentasi ini Bapak Ibu salah satunya contoh pakan itu mah yang disebut Pak Paling itu ampas tahu. Ampas tahu campur di dadak lah, campur yang lampe, wage yakur. Awak kue kan, wadua awak kue, wage ikan. Itu fermentasi loh Pak. Itu salah satu fermentasi. bisnis lah deh kawannya deh. Banyak ampas tahu Pak. Itu Jadi ampas tahu itu sebenarnya Pak proteinnya tinggi Pak. Kalau langsung dari ikan bisa juga ya Pak. Cuman sarancanya ada fermentasinya juga dadak kan. Di kolaborasi juga dadak. Dadak ampas tahu. Sampai makan sapi apa Pak? Betul. Di fermentasi bisa di tanah agak 3 hari kan atau seminggu kan. Ada itu ikan. Itu kan lama. Ini kan ule gitu Pak. Ule itu dimakan ikan gitu Pak. Jadi fermentasi itu dimakan ikan, hasil ule itu dimakan ikan. Itu salah satu pakan fermentasi. Itu kita pakai di letaknya ya Pak di plastik. Plastik juga. Kali tanah. Di kali setiap Pak. Di kali bang setiap Pak. Akhir plastik masuk dalam dong. Itu dirapek kan 3 hari. Aduh ya Oh, Pak. itu. Bungkui Ada Pak. Di bungkui itu tutup tanah itu. Ayo. Di plastik itu tanah tujuan itu fermentasi itu kan awak kan sebenarnya dicapai terurai bakteri dalam itu kan. Wage Yakult, wage MMP itu tambahan Pak. Lagi pakai gula merah. Yakult Pak, Yakult yang minum sehari-hari itu Pak. Ini aku sekali tahun ya betul deh. Nah Yakult lah banyak Pak, agak dulu saja Pak ini cukup Pak. 2 atau 1 cukup kan. Lagi MMP. MMP berikan nanti. Jadi tujuan fermentasi itu Bapak Ibu awak tuh pertama menciptakan bakteri betul. Yang keduanya setelah fermentasi itu banyak ule yang tumbuh. Udah ule itu, tumbuh ule. Terus yang selain itu ampas tahu yang fermentasi itu Bapak Ibu setelah difermentasi kan lebih disukuikan gitu kan. Jadi misalkan kacang kedelai itu kan proteinnya berapa? Ada sekitar 20%. Tapi ya anggaplah 30%. Proteinnya itu dari kedelai itu misalkan 30%. Tambah juga dadak. Jadi pakan fermentasi itu proteinnya juga tinggi juga, apalagi ampas tahu dan dadak. Begitu kan. Taruhlah karbohidratnya juga banyak di dadak kan, protein dan karbohidrat kan.
Nah, jadi kolaborasi itu dari napas tahu itu ajak itu untuk makan ikan. Itulah sebenarnya. Kalau itu tuh jadi dari awal bibit bukan ya Pak? Sementara kan tadi Pak pakai min 1 ya Pak kan deh. Kalau diajar dari awal bisa juga Pak. Cuman magian itu nak langsung banyak loh. Kalau fermentasi itu pakai kan lunak dong. Lunak watarnya tapi kolam kan. Mantap kan itu ikannya makan dulu. Atau gue kayak ketek loncian dasar kolam dulu. Cuman kurang efektif Pak. Dari masalah pertumbuhan lebih capek dari PF 1000 tadi. Itu beda ya. Kalau bisa tetap bisa ya. Nah, maksudnya dari 7 cm tadi ke 10 cm, kok balik dulu makan tuh. Baru gue dari bawah. Bisa Pak. Nah, Sebab prinsip adalah Kalau yang pertama kok seluruh peneliti Soviet Pak itu dibandingin sebelum. iya betul. ada ya. Hah? Satu ya. Ada tuh. Ada ya Pak? Ya, kan. Yang pertama kok pokoknya kan ada makan ini mana Pak Pak ini? Dia main body sedot tuh. Kalau di pertama Makan itu lah bakul. sama yang tadi kan itu satu Betul cek Pak lah. Ini intinya kalau ikan bayi itu Pak, kalau bisa dipresentasi pedi begitu kan. Jadi kalau lama nyari ikan mah ada segala. Mau makan ayam atau makan bakor atau makan fermentasi tidak masalah. Sebab prinsip kami kelompok dengan modal sekecil-kecil akan untung sebesar-besar. Nah, pas Pak. Memang bisnis lagi Bapak. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kalau bisa 20 hari pertama itu lah paling tidak kan. 20 hari pertama itu kita pakai pabrikan aja kan. Ayo tuh. Tujuannya bagus pakai pabrikan aja. Allah menjaga kualitas ayam Bapak Ibu. Kalau langsung masukkan ayam atau pakai fermentasi kan takutnya kualitas ayam itu buruk. Ikan aku mati kayak pencemaran, ikan aku mati jadinya. Tapi ada juga solusinya Bapak Ibu. Ikan lele itu itu tak suka juga ayam yang kaluh. Ayam yang terlalu pekat Bapak Ibu. Kan ada ayam itu pakai kan hijau pakai kan itu ikan lele itu tak suka. Kalau benih Pak, itu banyak tinggi tingkat batin. Bagus model itu kalau ayam yang terlalu pekat itu oksigennya kurang. Jadi kalau sekilonya Bapak Ibu, kalau ayam kolam itulah hijau pakai, iya kan kolam misalkan dikurangi ayamnya separuh maksudnya baru separuh Jadi ayam itu encer tadi jadi kurang habis, tapi kurang separuh aja. Maksudnya baru separuh. Itulah salah satu menjaga kualitas ayam. Itu gunanya ayam yang mengalir tadi. Salah satu fungsi dari ayam yang mengalir walaupun ketek itu salah satu fungsi itu untuk menjaga kualitas ayam. Itu lagi kita bagus sekali. Kalau ini lama. Ini kalau dulu lah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau prinsipnya pada ikan lele itu Bapak Ibu sekalian, yuk acu-acu orang jadi gitu. Semakin acu orang menjadinya semakin banyak ibu yang dapat dari itu. Kau pandai ikan lele itu kecil kalau salah melakukan sesuatu pasti yang kecil tapi udah bos kan udah bos itu lagi biru gitu kan. Jadi harus sama itu tanaman. Kalau tak acu orang jadi otomatis kan tanaman keberhasilan kan rendah kan. Termasuk ikan lele itu. Ikan lele itu untuk tujuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelet makan ayam makan bakor, makan fermentasi. Jadi supaya daging ikan lele aku gurih Bapak Ibu, supaya daging ikan lele aku padat adalah teknik Bapak Ibu. 20 hari pertama misalkan makan pelet, pelet. Beko 20 hari kedua awak makan ayam, full ayam tanpa pelet. Misalnya, tapi berarti kan lampai 10 hari dong. Target panen awak kan 60 hari. Ya. Ada 5 hari belakang 5 hari mau habis. Balik ke pelet balik. Kurangi makan ayam. Tujuannya agar daging ikan lele itu gurih, padat, kompak dagingnya. Kalau lagi makan ayam saya taruh sampai panen itu salah satu yang awak sampaikan tadi. Kalau tukang salai nanti balik ikan lele yang makan ayam full itu nanti balik. Karena ketika di salai tulangan enggak ada. Tulang kulit enggak ada. Ikan daging itu kelemahan. Jadi ikan yang makan ayam itu kan makan doang aja. Cuma lah Ibu cari ayam potong di Pak dia itu kan lunak loh, kenyal gitu kan. Banyak makan doang aja.
Jadi untuk mengakal itu mah 5 balik hari ini mau panen, awak kurangi makan ayam full pelet. Jadi daging ikan awak itu lemak jadinya dia. Itu cara solusi mengatasinya kan supaya awak hemat makan, tapi nak rusak citra daging ikan dulu. Itu salah satu solusinya. Terus kalau dari masalah penyakit apa ibu, ikan lele itu biasanya kalau kondisinya ikan airnya cocok, ini ada sakit-sakit kan? Itu pertama. Intinya yang menyebabkan ikan lele itu sakit itu yang pertama sekali itu lingkungannya, Pak. Lingkungannya. Kalau lingkungan itu banyak mengandung jamur misalnya kan, bisa menyebabkan ikan itu berjamur. Jadi ikan berjamur itu penyebabnya apa ibu? Pertama ikan turbo. Ikan turbo, kondisi airnya itu adalah potensi bakteri di situ kan, jadi menyebabkan ikan yang turbo itu memutihnya jadinya. Jadi ikannya berjamur jadinya. Jadi solusinya ikan yang berjamur itu apa ibu? Cukup juga saja dulu garam. Jadi ambil garam daku sekali 5 hari atau 10 hari itu saya ambil garam. Itu tujuan garam itu untuk menetralisir atau dan menambah antibodi ikan, mengurangi bakteri yang ada pada kolam tersebut. Itu fungsi dari garam. Berapa ukurannya Pak? Apa Pak? Garam. Garam tadi? Garam itu tuh antinya cukup saja Pak. Secukupnya aja. Misalkan kalau 3 kali HP masukkan asam bukui itu, asam bukui ke dalam bukui itu kan. Ya, pas gitu. Ini tujuan agar garam itu pertamanya supaya ikan itu nak terserang penyakit itu tujuannya, meningkatkan antibodinya Pak. Jadi selain itu garam itu fungsinya membunuh bakteri yang ada pada dalam ikan, bakteri jahat. Itu fungsi garam pun. Itu masalah itu. Ini sampai situ dia yang tanya Pak. Ada Pak yang tanya ini. Kalau mengenai pasien tadi Pak, kalau sistem penyetiran itu selanjutnya penyetiran tadi kan kembali ke belakang malam. Ya. Tentu berbeda sistem penjualan maksudnya sekaligus panennya. Kalau ikan lele Pak, betul Pak, bisa dijual sekaligus Pak. Ya kalau masuk 10.000 Pak, langsung terjual di akhir panen misalnya habis 10.000 sebenarnya bisa Pak. Karena masa kita di pertumbuhan ikan lele itu tidak atur Pak, tidak atur. Ada yang super, ada yang pertumbuhannya yang beso-beso, kan. Jadi itulah kalimat ikan lele betul-betul bisa capek, bisa lambat itu Pak. Beda di ikan lindanya, kalau ikan linda itu bisa setting 3 bulan Pak, bisa sambung kadang sudah lahnya. Ikan rayo gitu bisa setting 3 bulan, sambung kadang sudah lahnya Pak. Bisa habis langsung juga kalau ikan lele yang turun Pak. Itu. Jadi ikan lele itu rata-rata panennya parsial Pak. Itulah gunanya dari penyetiran tadi kan. Kalau Bapak Ibu nak sortir ikan lele itu tetap di panennya. Tapi tetap panennya, cuma hasilnya tidak maksimal loh. Itu aja. Jadi adanya melepaskan pertama 2000. Ya. Jarak 60 hari dipanen sekali itu tidak bisa tapi tidak ada sortiran itu tidak bisa. Bisa, dan biasanya kadang tuh di yang kecil kadang balik kan. Tapi dari segi waktu tentu rugi ya Pak. Tentu rugi ya kan. Siapa? Karena kita ada orang dari Jawa, bahasa kita ini kurang paham. Bisa kenal aja betul. Oh Mas. Kita ngerti Pak Omar Ekran dengan Ngerti. Ngomong barusan ngerti. Sisi Pak. Jadi maksudnya gini Pak. Maksudnya gini kan. Ya maksudnya kan tiap 20 hari pertama sortiran pertama kan disortir. Sortir ya. Nah yang keduanya 40 hari sortir lagi. Ya. Nanti itu terus yang untuk itu kan paling datanya alatnya apa. Nah, kalau tidak kan pakai ember yang di rumah cabang yang ukuran sekian gitu. Jadi kalau misalkan aturannya itu sekali melepaskan itu terus jarak berapa hari dipanen sekali bisa tapi kan hasilnya katanya kurang. Bisa. Untuk mengurangi tenaga yang rumit. Kalau tenaga kerja rumit tadi Pak. Jadi sebetulnya Pak tanpa sortir. Ini pernah saya coba Pak. Tanpa sortir. Jadi pengalaman awal dulu Pak punya kolam siji kan. Punya kolam siji. Satu ya Pak. Punya kolam satu. Ini sortir tapi ada tampil kan. Ini sortir ada tampil kan. Jadi ikan kan pertama masukkan ukuran 67 Pak. 67. Jadi
hari itu lah beda-beda kadang, mah. Jadi awak kepikir kan, mas supaya ikan gua ketika awak panen nanti tanpa setir, nggak begitu tumpang tindih perbedaannya kan. Caranya tadi itu Pak PF 1000 kan tadi kan untuk PF 1000 tidak, PF 1000 atau sampai 5 waktu itu kan. Itu kan untuk sana kan untuk makan 20 hari pertama kan. Wah pelamu makan itu kan. Wah pelamu aturannya 20 hari pertama kan. Lari ya. Wah bebek 10 hari. Wah kan 10 hari kan. Pakai lauknya 50 hari. Itu caranya. Bagus model itu. Karena apa? Ikan ketek itu tuh mah. Kalau nyoba dia pakan kadang mah nanya makan ikan itu. Nanya makan pakan namanya tunggu lunak dulu mah baru makan. Tapi kalau langsung wak dia pakan ikan lele yang ketek langsung mah langsung makan. Cuman kelemahnya Bapak Ibu seperti tadi kan PF 1000 itu harganya lebih mahal daripada pada 1 minggu tadi. Jadi wajib PF 1000 harga pakan itu lebih tinggi kan. Cuman hasilnya mau perhatikan sekitar 75% atau Bapak Ibu 25% yang ketek nih. Nanti lah penawar. Dan aja keseluruhan Pak, cuman harga beda nggak salah. Sebenarnya Bapak Ibu kalau ikan lele itu orang membelinya itu tidak per ekor, per kilo. Mau gandang mau ketek, pokoknya masuk per kilo begitu. Itu orang membelinya. Beda kalau orang jual benih. Kalau benih orang jualnya per ekor. Nah itu bedanya. Jadi misalkan Bapak Ibu panen misalkan 500 kilo misalkan. Ikannya yang kadang cuma adalah sekitar 70% kan dijualnya setelahnya. Bisa dibalik tetap kan bilang setelahnya. Cuma hitungnya kan masuknya itu kan per kilo kan. Cuma harganya tetap sama. Cuma intinya baik. Kebun awak banyak ikan Ini yang rugi kita. Ya ada orang yang rugi kan. Banyak ikan rugi orang kan. Ada banyak ikan rugi. Jadi kalau ikan lele itu termasuk orang Sungai Panua Bapak Ibu. Di Sungai Panua itu Pak Ibu bara pun ada ikan lele banyak tempuang itu asok ya mah. Kalau awak mantan ikan lele itu mah nyoba lihat ikan lele aku per kilo rato 8.500 kilo. Kalau panen Bapak Ibu itu awak tunjuk tempatnya. Bara kalau seandainya alami cukup itu yang awak kan. Tapi ikan lele itu juga awak kan dulu baru jual gitu ke siapa Pak Pandre. Pak Pandre, Pak kalau mati ya si Pandre dulu. Ketika hasil panen itu melimpah, kalau nggak tambahkan, kalau ada labu kalau agak kagak mah, baru progres ke Panua itu ada lupa ke Panua. Para ikan ada diterima, artinya 8.500 per kilo yang dia. Hasilnya itu mau beli berikutnya. Ini lupa Pak, lanjutannya jadi lupa. Itu ada beli. Jual ke lele kali pada arti. Ya bantu sekali itu ya. Pikir Kelanjutan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sama kami diberikan Bapak Ibu. Sebenarnya kami diberikan itu malah banyak membantu ikan. Ada kami lagi ikan 20.000 mah habis dong. Kami lagi 3.000 habis dong. Kami lagi ikan 70.000 mah habis dong. Jadi yang awak perhatikan tapi tidak kelompok situ Bapak Ibu, kelompok situ kan. Ada bakso wagi itu kami itu Pak. Bakso wagi ya. Bakso wagi apa sapi lurus. Bisa. Sarannya itu sarannya Pak harus berkelompok sarannya. Apakah kelompok tani kan? Kalau di perikanan itu Pak, kalau Mio bantuan di bidang perikanan itu harus sarannya harus berkelompok perikanan. Kok dakan apa Pak? Kelompok pembudidaya ikan. Jadi kalau gue proposal, apa kukukan kelompok itu kan gue proposal gitu kan? Nah ajukan ke dinas ketahanan pangan dan perikanan. Ini kan tuh selanjutnya. Selanjutnya bisa. Ini kan Jadi bisa. Kalau Bapak dia butuh bantuan perikanan ada. Pokoknya Pak itu loh ekor pemerintahan Pak. Bapak Ibu dia bantuan apapun ada di sekarang ini. Mau butuh ikan, mau butuh ayam, mau butuh itik, tanam-tanaman, semuanya ada kan. Difasilitasi sudah lama. Cuma cara mengambil itu tentu harus ada prosedur itu. Jadi kelompok apa? Kelompok tani gitu kan. Pak Bayi minta ikan kan. Kelompok tani itu Pak suka apa? Cupak kan. Cupak maju misalkan gitu kan. Kelompok tani cupak maju. Permohonannya mohon bantuan ikan lele 50.000. Itu tidak ditanggapi kan Pak? Kok tidak ditanggapi? Dari menteri saja beda Pak. Awal menteri ke menteri kelautan kan? Yang masuk proposal kelompok tani itu secara SOP-nya salahnya. Karena ketika ada
ketika ada pemeriksaan nanti mah tetap kami lagi apa kan, wajib sih apa tuh. Dia kelompok tani dia kenal dia apa tuh misalkan kan lagi apa tuh kan. Jadi kalau ada pemeriksaan nanti dari proposal itu itulah satu kesalahan tuh. Kesalahannya di mana, Pak? Proposalnya kelompok tani mintanya ikan. Seharusnya Kelompok tani itu tuh diganti dulu menjadi kelompok pembudidaya ikan podakan. Boleh anggotanya itu aja, misalkan Cupa itu anggotanya 10 orang. Kalau ditambah Pak, misalnya kelompok tani perikanan Bisa. Jadinya ada nih Bang, memang setiap kementerian tuh ada SOP tersendiri Bang. Kalau yang berurusan dengan perikanan itu namanya podakan, poklasar, UPR, atau ada yang dituliskan itu ada saudara. Regulasinya loh. Jadi kalau Bapak Ibu ingin misalkan nanti dengan laborasi itu mah wajib dulu Pak bantuan dari pusat gitu kan, bantu perikanan bisa. Gue kelompok perikanan, kukuhkan kelompok tersebut, gue proposal ajukan gitu, ajukan ke kabupaten. Berarti kami bikin kelompok lagi, misalnya Pak, sekarang kan namanya kelompok tani, misalnya. Berarti Gue kelompok baru. dengan nama sama ada salah Pak. Namanya sama, ada masalah. kalau perikanan Pak ya. Ya. Apa namanya tadi Pak? Podakan Pak. Jadi kelebihan di perikanan itu bagaimana? Gimana ya? Kalau di pertanian ini kan lala ketat ya Pak, harus diregistrasi gitu kan, registrasi apalagi nama Pak? Kalau kelompok tani itu harus masuk ke simultan kan? Kalau di kelompok perikanan Pak, karena peminat mungkin masih keten, masih bebas Pak. Jadi apa punya tergabung di kelompok perikanan, di kelompok tani misalnya, di kelompok tani Cupa maju kan? Ada kok apa? Gue ada kok podakan Cupa maju kan? Satu orang dua kelompok masalah loh. Karena malah beda menteri kan? Nggak masalah loh. Itu solusi untuk Itu lanjut tuh kalau mau itu gaya berarti dengan kota lain bentuk kelompok baru ya kan? Bisa, ya bentuk kelompok baru dengan anggota yang itu juga sama juga. Cuma syaratnya kalau kelompok perikanan itu Bapak Ibu single ya. Jadi syarat kelompok perikanan itu minimal 10 orang sampai maksimal 25 orang per kelompok. Itu syarat pertama. Yang kedua syaratnya Pak, anggaplah 10 misalkan kita tetapkan aja masa namanya apa 10 orang saja gitu ya. 10 orang kok 10 itu mah harus kolam sebelahnya. Bapak-bapak harus kolam sebelahnya. Minimal 1 orang itu 1 kolam. Minimal di belakang rumahnya lah. Pokoknya yang dikatakan kolam itu kolam untuk aktivitas budidaya ikan, itu yang dikatakan kolam. Kalau Pak mandi Pak itu kan dia udah kolam Pak lain 1x1 jadi akan kangen kalau Pak mandi kan itu bukan kolam kategorinya. tidak perlu satu amparan Pak. Tak perlu satu amparan no. Intinya tidak perlu satu amparan, tapi maksimalnya Pak 1 nagari Pak maksimalnya. Kalau bisa 1 hamparan itu lebih oke, lebih bagus. Jadi kalau 1 hamparan itu pengawasannya mudah Pak. Kalau ini di jorong A misalkan, jorong B dolo kan, jadi untuk pengontrolannya susah. Itu yang pertama. Yang kedua, tak saling berbagi ilmu gitu Pak. Kalau satu jorong, Syarat kolamnya kurang-kurangnya untuk per orang tadi itu minimal 1 Pak. Kalau lebih dari 1, wah bagus kan. minimalnya setengah. Minimalnya satu petak kolam budidaya. Pancing nanti nih Pak, banyak kalau ini. Udah terkelompok dia Pak. Hah? Perorangan jatuhnya. Ya kolamnya itu kan perorangan. Syaratnya kan 1 orang 1 kolam. Tapi pengusulannya per. Pengusulannya per kelompok. Misalkan Orang nggak bisa. contohnya podakan kan. Podakan Cupa maju kan. Cupa lah kan. Tadi kan kelompok tadi itu Pak. Iya. Cupa maju. Ini anggotanya 10 orang. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mau di agen ikan misalnya Pak, dapat bantuan ikan misalkan 20.000 gitu kan. 20.000 itu bisa dibagi 10 ya Pak. Dapat 2.000 surang Kalau ingin perorangan, kelompok. Kalau ingin berkelompok idealnya selain ada kolam perorangan, ada juga kolam kelompok yang olah secara bersama. Itu cara yang contohnya kolam kelompok ada 1 kan, uang masuk kolam kelompok ikan tadi 20.000 kan, 10.000 kan. 10.000 lewat bagi untuk orang bisa ya untuk tuh. Jadi lebih lancar untuk daripada dibagi-bagi itu Pak. Ujung-ujungnya kan semua ini kan.
Jadi aja ada sistem kelompok aja. Jadi sistem kelompok. Jadi apa kan dari sistem kelompok itu banyak yang ada dari situ Pak. Kelompok itu kan fungsikan sebagai salah satu fungsi kelompok itu mah sebagai wahana pembelajaran. Jadi apa yang kurang-kurang kan bisa Wak cari di situ. Untung bersama rugi. Untung bersama rugi bersama kan. Tapi kalau lah dibagi-bagi ikan tuh Pak. Atau ikan tuh lah menjadi Pak. Itu pengalaman ya. Itu yang pertama kan. Itu yang kedua. Bahwa sampai tadi apa satu orang itu harus punya satu orang satu kolam lah. Kilonya Pak. Dalam 10 orang itu ada kolam 2 orang, ada 8 jadi kan. 8 yang berkolam, boleh dapat kolam. Ketika ikan datang, bayang dulu kok aja mereka. Ya ini ikan kan, tidak ada kolam kan. Tidak ada ini ikan lagi cemburu sosial itu kan. Jadi yang dapat kolam itu bisa jadi ini, bisa jadi apa? Sumber masalah gitu kan. Jadi kalau ingin buat kelompok itu salahnya harus satu itu, satu profesi kan. Ada kolam masa depan. Nah itu sebenarnya tujuannya kan awak ke kolam sebelahnya kan ketika ada bantuan datang misalkan gitu kan. Awak cek-cek ada dibagi ratu itu nggak salah awak ada kolam kok 8-nya tapi dulu lah itu dibuat ya kan. Kolam kelompok aja lah Pak. Kolam kelompok itu malah lebih bagus jadi kan. Kalau kelompok itu malah lebih mantap ya. Jadi pengelolaannya secara bersama. Di dinas perikanan ini Pak kan tidak terfokus ikan dari Indonesia. Tidak. Jadi kalau sebenarnya Pak, kata mana tadi Pak ya? Tadi Pak. Kalau di dinas ketahanan pangan dan perikanan Pak ya. Sahabat kan ini ada di Penanggung. Sementara kami Pak dinas ketahanan pangan dan perikanan itu mah bakal ke dinas pertanian. Dulu kan kami kan satu dinas. Pak bisa 2007 balik. Hanya tahunnya 2023 nanti awal Januari besok kami bakal gabung dia. Gabung dia menjadi dinas pertanian, tapi bidang perikanan tetap betul. Jadi ikan yang ada di dinas menurut Pak, ikan bantuan ikan yang ada di dinas ketahanan pangan dan perikanan. Yang pertama itu ada Pak ikan nila, ikan mas, ikan lele itu dong. Ikan lele ada 2 tuh ikan kami ada Pak, ikan nila sama ikan mas. Dan pakannya. Jadi bantuan itu sebenarnya Pak sumber bantuan kadang porsi bantuan tergantung dari sumbernya. Asal sumber bantuannya Pak ya. Pertama ada bantuan sebenarnya dari kabupaten, ada provinsi, khusus perikannya Pak ya, ada pusat. Jadi kalau bantuan kabupaten itu Pak Ibu nilai itu kete Pak. Kalau ibarat kotor gede gitu. Jadi DG kan misalnya 5.000 kan, tapi kok lain DG pakannya lagi, kilo DG pakannya agak 2 kilo sih gitu kan. Karena apa? Karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah tersebut kan. Atau kalau provinsi Pak, misalkan nilainya 5 juta ya kan, di provinsi itu bisa 10 sampai 20 juta atau 30 juta. Nilai bantuan tersebut. Beda di pusat Pak. Pusat tuh Pak bisa sampai 100 sampai 250 juta per kelompoknya. Gadang ya Pak. Untuk menuju provinsi yang pusat itu mana? Itu ada trik Pak. Sebenarnya Pak. Tentu kami mengajar-ajar. Ngajar Pak. Jadi sarannya pertama Bapak Ibu sekalian. Ya, sarannya pertama Bapak Ibu pertama harus berkelompok ikan dulu. Lakunya kelompok perikanan dijalani kelompok perikanan itu paling tidak minimal berjalan 2 tahun itu kan. 2 tahun. Setelah 2 tahun buat proposal ikan masuk minta bantuan pusat contohnya kan, minta bantuan pusat. Bantuan pusat itu Pak, kau tidak berbicara tentang politik Pak, tapi menunjukkan jalan tol saudara Pak. Sebenarnya kan pusat itu kan ada nih Pak, putusannya. Namanya kan DPR RI kan. Kalau DPR RI bidang perikanan itu Pak, kalau bidang itu biasanya yang Pak PKS. Kalau PKS berarti di Sulawesi Selatan wilayahnya Pak Hermanto. Jadi kalau Pak dia bantu pusat, aku jalan tunjuk Pak dia awas sebelah kan. Nak ngecek di politik dong, tapi jalan nggak tunjungan. Tadi kan pusat tadi, apa gue proposal, aja lah, temui lah tim apa namanya Sukses. tim suksesnya PKS tadi Pak Menteri tadi. Saya tim sukses di Sulawesi Selatan. Melalui situ masuk Pak Tengok dari
dari tim sukses dari kabupaten itu yang mereka Pak Pak itu ada di wilayah kami sekolah kelompok Siandu misalkan kelompok sebulan kan kelompok sebulan kan potensinya rendah namanya kalau berhubungan politik kan asal tahu lah kan orang apa kan suatu kan bisa masuk melalui itu jalan tol Pak itu jalan tol ada aja kalau Pak Mio masuk secara SOP ya secara dinasnya bisa Pak usulkan dulu ke dinas kabupaten lo ke Padangaro dulu. Beko dari kabupaten Padangaro, Beko mengusulkan ke Jambi. Itu langkahnya Pak. Dari dinas kabupaten, Beko dari dinas kabupaten mengusulkan ke Jambi. Beko Jambi ke Jakarta. Model itu tangganya Pak. Hanya prosedurnya. Tapi kalau Pak Mio capek kan, itu salah satu solusi. Jalan tol tadi. Kabupaten bola Pak, kabupaten bola. Kabupaten. Kalau kabupaten kok kalau proses dari bantuan cukup ya Pak. Gue proposal ajukan ke kabupaten. Insya Allah selama awal dinas di situ awal dinas di sudah tahu ala 10 tahun, ala masuk 2 tahun gitu kan. Setiap proposal yang masuk selalu kami agih mana kami tunda. Jadi misalkan Pak, kami data ikan itu ada data pengadaan ikan misalkan 1 juta ekor kan, 1 juta. Masuk proposal misalkan 20 proposal kan, ya kami bagi rata 20 kok. Masuk proposal 32, tetap ya kami bagi rata 32 kok. Jadi setiap proposal yang masuk akan kami tinggalkan. Intinya proposal itu aduh kan. Model itu kalau memang jadi istilahnya selama kami di dinas ketahanan pangan dan perikanan intinya lain ya dojo proposal masuk lain ada stok ikan kan insya Allah dipenuhi itu ketemu itu kan melalui kelompok Pak ada juga bantuan kok secara pribadi Pak de apa malih dari kelompok misalkan apa program tapi malih dari kelompok kan bisa minta ikan secara pribadi minta baik ke dinas ketahanan pangan dan perikanan minta rekomendasi minta ikan Beko dia rekomendasi Beko apa panci sore kan Beko kalau biasanya ikan keluar di WWI itu setiap tanggal 20 setiap bulan jadi setiap tanggal 20 itu apa Pak Bos sore tadi Pak ya Pak ke WWI Beko pulang Pak mau ikan gratis pada Pak ada kami minta baik lah jadi program perikanan selalu itu Pak di Kabupaten Sulawesi Selatan selama gratis nanti yang berbayar masyarakat yang memberikan di sini tidak pernah terjadi karena program kami itu memang membantu masyarakat tersebut itu salah satu Pak sekarang kita kan ngomong soal lele sementara dinas perikanan tadi Bapak ngomong ada nilas ada nilas ya bisa nggak kira-kira untuk selanjutnya dimasukkan lele supaya lele itu kami berbangun terus sebenarnya bisa juga Pak itu kan balik ke cerita tadi dia kalau di pusat ada namanya DPRI kan kalau di daerah kan ada itu DPRD kan masuk melalui dana ukir pandai lah Pak jodoh Pak Dewa tadi simak tuh kan aktifkan dana ukir itu misalkan di dinas ketahanan pangan kan misalkan 50 juta untuk pengadaan ikan lele bisa lihat Pak model itu cara masuk Bali Pak Dewa itu cocok ya Pak cocok lah Pak lele madang ya Isoma oke Pak oke lah Bapak Ibu sekalian mungkin sampai di sini cukup dulu kan nanti kalau ada lanjutan nanti setelah makan ya Pak masih pergi dulu Pak balik ke cerita tadi Pak pada cekak galang ya Pak saya sudah dulu Pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya lain cerita Pak Oli ya Berarti siap esok ini